Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar Lucky Life ya. Saya akan tampilkan slide-nya dulu. Tema webinar malam ini adalah bagaimana meraih kesembuhan, kebahagiaan, dan keberuntungan. Dan webinar malam ini sangat spesial teman-teman karena yang ngisi bukan saya ya teman-teman. Nanti akan dibawakan langsung oleh guru kita bersama Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, saya pengen menyapa teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah ada 76 orang yang hadir di dalam ruangan, teman-teman. Selamat malam, Mas Guna, Mas Syafril ya. Mohon direkam Pak Duyan, takutnya ada gangguan sinyal dan terputus biar bisa ditonton ulang. Siap Pak, kita rekam. Oke, ada Bu Wiwi Solo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebelum kita lanjut, apakah teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas dan bisa lihat saya? Please confirm, please make sure kalau teman-teman bisa lihat saya, bisa lihat slide-nya, dan bisa dengar suara saya. Oke. Kita tunggu responnya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep Saifuddin, Mas Elfon Anwar dari Palembang hadir. Wah, saya dulu di Palembang, Mas Saiful ya. Saya lama di Palembang, di kilometer 8 tepatnya ya. Bisa Pak, jelas. Oke. Makassar jelas. Alright. Teman-teman, malam hari ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana meraih kesembuhan, kebahagiaan, dan keberuntungan. Tapi mungkin metode yang akan di-share pada malam hari ini teman-teman adalah metode yang sangat unik. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, teman-teman, saya pengen sharing sebuah cerita dulu. Suara sangat jelas di apa itu? Sunmar. Mas, wah, Trenggalek jelas, Bandung Barat jelas. Oke, suaranya jelas. Saya pengen sharing sedikit, teman-teman. Bagaimana pengalaman saya dengan materi yang akan diajarkan Pak Faiz sebentar lagi buat teman-teman semua. Teman-teman, saya lahir di Lampung, ya ada yang dari Lampung di sini. Saya lahir di Lampung beberapa tahun yang lalu ya, kurang lebih 30 tahun yang lalu, teman-teman. 30 tahun yang lalu saya lahir di Lampung dan umur 3 bulan, saya dan keluarga itu ditransmigrasikan ke sebuah desa terpencil. Dulu sih terpencil, sekarang udah nggak terpencil, ya di daerah Sumatera Selatan, teman-teman. Jadi saya lahir di Lampung bulan Juni. Saya umur 3 bulan, orang tua saya transmigrasi ke Desa Tugu Sempurna, tepatnya di Kecamatan Muara Kelingi di Kabupaten Musirawas ya. Di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Dan jadi waktu itu orang tua saya ikut daftar transmigrasi dari DKI Jakarta dan kita tinggal di sana. Dan teman-teman, saya termasuk bukan orang yang terlahir dari keluarga yang cukup berada, teman-teman, bukan dari keluarga yang sangat kaya gitu ya, dan cenderung tidak mampu waktu itu. Dan akhirnya saya SD di sana di Desa Tugu Sempurna, SMP di daerah saya di Karya Sakti, namanya Desa Karya Sakti. Jadi SMP saya itu sekitar 15 kilo mungkin dari rumah saya, dan saya seringkali jalan kaki, kadang naik sepeda kalau lagi jelek jalannya, lagi hujan jalannya berlumpur membelet, saya jalan kaki. Dan SMP di sana, saya SMA di Kota Lubuk Linggau, teman-teman, di SMA Negeri 1 Lubuk Linggau, dan saya tamat tahun 2008. Tahun 2008 saya tamat SMA, saya memutuskan untuk tidak lanjut kuliah, teman-teman, karena waktu itu kami, orang tua saya nggak punya cukup banyak uang untuk membiayai kuliah saya. Jadi waktu itu kakak saya lagi kuliah, jadi saya kerja bantu ibu untuk nguliahin kakak saya bareng-bareng. Kakak saya waktu kuliah juga jualan macam-macam ya, jualan barang, jualan tas, jualan selimut untuk membantu biayain kuliahnya. Dan saya waktu itu kerja di kebun karet, teman-teman. Saya sempat nyadap karet ya, cukup lama, beberapa tahun saya sempat nyadap karet gitu. Deres kata orang Jawa ya, deres atau motong kalau di daerah saya bilangnya motong ya. Dan kalau setelah motong itu saya biasanya ke kota, saya biasanya belanja barang-barang kebutuhan dari kota, biasanya beli minyak goreng, beli pisau sadap, beli ungkal, namanya ungkal apa ya, asahan sadap gitu, buat pisau sadapnya, dan dibawa pulang dijual ke desa. Dan itu terjadi beberapa tahun sampai akhirnya tahun 2000, Lubuk Linggau dekat Bengkulu, betul Mas. Ya. Tahun 2010 saya memutuskan kuliah ya. Jadi setelah 2009 kakak saya tamat, saya 1 tahun lagi saya cari kerja lagi. 2010 saya kuliah ke Jakarta dan ngulang lagi di Jakarta tanpa
nggak punya banyak kenalan di Jakarta. Fast forward teman-teman 2015 saya menikah, dan ketika kami menikah kondisi ekonomi kami lumayan sulit ya teman-teman. Waktu kami menikah itu saya sama istri itu tinggal di Jakarta, saya cuma makan tuh sehari sekali ya. Paling karena waktu itu istri saya lagi hamil dan istri saya perlu makan cukup, tapi waktu itu saya makannya cuma sehari sekali gitu. Karena uangnya nggak cukup banyak gitu, untuk makan 3 kali sehari. Bahkan pernah di satu titik itu saya beli kerupuk gitu ya di rumah makan Padang gitu, dan saya merasa kerupuknya mahal banget. Wah, luar biasa nih kerupuk kok mahal banget gitu ya. Sampai akhirnya ya akhirnya karena kita udah beli kerupuknya, waktu itu saya mau makan sama kerupuk, sama istri saya dilarang, "Jangan dimakan kerupuknya, karena kerupuknya bisa untuk lauk makan nanti," gitu. Jadi waktu itu kita bener-bener di titik jangankan nyicil motor, nyicil mobil, atau apapun ya, kita bahkan makan aja dalam kondisi yang lumayan berat waktu itu. Bahkan kita makan cuman sayur kangkung doang gitu. Kadang saya cuman sekali sehari makannya, istri saya makan lebih karena beliau lagi hamil. Dan ya udah, bahkan kerupuk aja waktu itu teman-teman, kerupuk itu adalah salah satu yang cukup mewah buat saya ya. Saya juga makan satu sekali sehari Mas, ngerantau, sama ya, Mbak Ratu ya, Mbak atau ya Mbak ya, Mbak Ratu Fikri Nur Azizah. Jadi sempat di kondisi seperti itu teman-teman, sempat di kondisi kita akhirnya saya harus berhemat. Dan kita pernah juga dalam kondisi bener-bener nggak punya uang buat makan sama sekali. Saya waktu itu sempat minjem teman saya di Palembang, namanya Kak Momon, "Kak, minjem duit Kak buat makan," gitu ya. Minjem uang buat makan, karena kita bener-bener nggak punya uang buat makan. Kita minjem uang buat makan dan ditransfer 100.000 waktu itu buat makan. Terus 100.000-nya habis, sampai di satu titik kita bener-bener habisan uang, terus saya mulai nyari uang receh ya di rumah ya. Saya nyari ada Rp100, Rp500, ada Rp1.000 yang ya bertebaran di sekeliling rumah, saya kumpulin gitu ya teman-teman. Saya dapat uang 35.000 waktu itu. Nah, waktu punya 35.000 itu kita memutuskan, oke ini kita mau beli makanan atau kita mau masak aja gitu ya. Beli makanan atau mau masak aja. Dan akhirnya kita memutuskan, oke karena 35.000 kalau masak kayaknya cukup lebih lama. Dan ini tahun 2015 ya teman-teman. Lebih lama, dan akhirnya kita putuskan beli beras segala macam. Dan waktu kita udah beli beras teman-teman, ternyata kompornya rusak. Kompornya rusak. Jadi nggak bisa makan juga akhirnya. Waktu itu kita lagi di Jakarta ya. Dan ya menarik karena kita nggak punya uang. Ternyata waktu itu ada teman kami, temennya Mbak Lisna itu datang ke rumah, dia bawa gas, bawa kompor gitu. Dan kita thank you banget waktu itu nyelamatin kita. Dan usut punya usut, belakangan kita tahu ternyata waktu itu dia sebenarnya nggak punya uang juga. Dia nggadein laptop untuk kita makan waktu itu. Dan itu tahun 2015 teman-teman. Waktu anak saya lahir, bahkan di 2015 tuh bahkan saya nggak punya uang buat beli popok bayinya. Jadi bahkan benar-benar kami di kondisi untuk beli popok itu bahkan nggak punya uang yang beliin popok ibu mertua saya. Ini Pak Faiz sudah join, tapi kita lanjut dulu ceritanya teman-teman. Nah, akhirnya yang beli popok itu ibu mertua saya, dan sampai satu titik ya udah akhirnya pagi itu ketika anak saya lahir, anak pertama saya lahir teman-teman, bahkan saya nggak pegang uang sama sekali. Saya benar-benar nggak punya uang. Saya cuma ngantar istri saya ke bidan. Kita lahiran di bidan di desa sini, bidan desa, dan nggak punya uang. Sampai akhirnya saya udah ikhlas pasrah, udahlah nggak punya uang gitu. Dan akhirnya tiba-tiba HP saya bunyi, HP Nokia saya waktu itu nggak punya Android. Saya tuh 2015 masih pakai HP Nokia yang ada senternya teman-teman. Ada bunyi SMS-nya titit gitu, pas saya cek, wah ini pasti dari Bank Mandiri, pasti dapat uang nih. Bener. Ternyata saya dapat uang 7 juta rupiah, itu adalah uang yang sudah kita ikhlaskan, uang yang sudah kita anggap hilang, dan akhirnya dapat dan bisa buat biaya lahiran. Dan 2015 saya ke Jakarta lagi, merantau lagi ke Jakarta. Istri saya udah ditinggal di Banyumas, di Purwokerto, di sini. Saya ke Jakarta cuma bawa uang 300.000 teman-teman, nggak punya siapa-siapa, nggak punya rumah, nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya apapun. Saya numpang di rumah teman saya di Kalibata, dan di penghujung 2019 teman-teman, di penghujung 2019 atau 2018 itu saya belajar teknik ini teman-teman. Saya belajar ilmu yang nanti akan di-sharingkan ke Pak Faiz buat ke teman-teman semua sama Pak Faiz ya. Saya belajar tentang keberuntungan, saya belajar tentang bagaimana bisa menarik abundance, bagaimana kita bisa menarik rezeki lebih banyak untuk datang ke kita. Saya belajar tentang bagaimana
menghilangkan mental block yang ada di dalam diri saya gitu ya. Dan itu saya udah nggak belajar teknis lagi nih. Saya udah belajar teknis, belajar marketing. Nah, di tahun 2018 2019 saya mulai belajar tentang keberuntungan dan lain-lain. Dan teman-teman, tahun 2019 itu perubahan, 2018 2019 itu perubahan luar biasa dalam hidup saya. Tiba-tiba waktu itu dapat investor besar dari luar negeri, nilainya gede banget, dan 2019 ke 2020 hidup saya berubah sangat signifikan. Secara income saya naik puluhan kali lipat, teman-teman, bukan hanya sekali 2 kali ya. Saya ngalamin income naik puluhan kali lipat dalam setahun, dan kehidupan kami itu shifting literally kayak bumi dan langit gitu. Dan itu karena saya menerapkan apa yang akan teman-teman dengar malam ini dari Pak Faiz. So, itu aja pengantar dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman cukup serius ya mendengarkannya, sangat serius, karena apa yang Halo, sharing sama Mas Pak Angga. Faiz sudah merubah hidup saya, benar-benar merubah dari bumi langit ya. Benar-benar saya benar-benar nggak punya income, makan sekali sehari, sampai hari ini saya punya kehidupan yang banyak diimpikan oleh orang lain ya. Saya punya rumah yang nyaman, saya punya mobil yang nyaman, dan dalam banyak hal, bukan hanya di financial juga yang membaik, tetapi secara relationship hubungan saya jadi jauh lebih baik, terus secara physically saya jadi jauh lebih sehat, secara pikiran saya jadi jauh lebih tenang, dan lebih dari sekedar punya uang, teman-teman. Tapi yang paling gampang diukur jelas uangnya. So, tidak berlama-lama lagi, teman-teman. Halo, Mas. Pak Faiz sudah hadir di Mas ya? tengah-tengah kita. Langsung aja kita sambut Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Welcome, Pak Faiz. Halo, Mas. Suara saya kedengaran kah, Mas? Suaranya kedengeran, Pak. Sepertinya kedengeran. Jelas ya. Jelas, Ini Pak. saya matikan video saya ya, soalnya gelap ini. Saya lagi di hotel di Calengka, dekat apa? Dinyalain aja nggak apa-apa gelap, Pak. Lebih baik gelap ya. Lebih baik gelap daripada tidak sama sekali, Pak. Oke. Baik, Mas. Ya. Oke, Mas Angga, terima kasih atas pengantarnya, Bapak Ibu. Tadi saya itu baru di di Calengka Dreamland, tadi buru-buru nyari hotel, kemudian check-in, dan alhamdulillah bisa bergabung sama Anda ini. Tadi udah di-setelkan kan, Mas, profilnya? Belum, Pak, belum. Oke, mau di-setel dulu itu? Sepertinya tidak perlu, Pak. Atau langsung aja ya? Langsung aja, iya. Baik. Udah baik, kenalin Bapak soalnya, Ibu. Pak. Terima kasih, Mas Angga, perkenalannya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, bahagia, sejahtera, beruntung buat Anda semua, Bapak Ibu. Malam ini kita menyampaikan satu materi yang sangat penting, yang jika Anda berkenan membuka hati untuk kami dampingi, Bapak Ibu, insya Allah ini bisa mengubah hidup Anda. Bukan hanya mengubah hidup Mas Angga dan kawan-kawan alumni, tapi juga Anda semua, Bapak Ibu. Insya Allah ya. Karena kita mau meraih kesembuhan, kebahagiaan, dan keberuntungan. Ya. Di sini saya Ahmad Faiz Zainuddin. Kita ingin tanya pada Anda, apakah Anda nggak capek, Bapak Ibu? Hidup begini-begini saja gitu ya. Saya tahu banyak orang itu stuck, merasa bingung ya. Mau keluar kerja butuh uangnya, nggak keluar ini juga bingung, kayak nggak ada perkembangan. Kemudian di keluarga juga begitu, bahagia juga enggak, tapi mau keluar dari rumah tangga ini gimana, udah punya anak, terus juga di kesehatan juga begitu. Jadi banyak orang hidupnya stuck, terjerembab dengan masalah yang sama terus-menerus. Ada masalah fisik, kesehatan, ada masalah emosi, ketenangan hati, kebahagiaan, ada masalah hubungan dengan keluarga, dengan orang lain, dengan teman-teman, dengan rekan kerja, dan yang paling banyak masalah keuangan, yang terus struggle untuk urusan masalah keuangan, rezekinya berapapun kayaknya kurang-kurang terus, merasa nggak cukup terus, penghasilan nambah tapi kayaknya kebutuhan nambah juga gitu, karena banyak kebutuhan kayaknya lebih gede dibanding penghasilan. Dan pada akhirnya ada juga yang mengalami kehampaan. Ini agak aneh juga, ada cukup banyak orang sekarang ini, kata Viktor Frankl, disebut dengan the pathology of zeitgeist. Jadi penyakit umum orang zaman sekarang. Apa itu? Kayak punya segalanya tapi kayaknya hidupnya itu hampa.
Kasus terakhir ada seorang artis, selebritis, anaknya konglomerat, rumah tangganya baik-baik saja, bahkan pembantu rumah tangganya 16 orang di rumah itu, tapi kok pakai narkoba. Pakai narkobanya suami istri lagi. Kita merasakan hidup mereka kayaknya sempurna ya. Kita bikin seperti mereka, tapi kok mereka sendiri merasa ada yang hampa sehingga perlu pakai narkoba. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bukan hanya Anda yang punya masalah kayak gini. Ada banyak orang punya masalah kayak begini dan kita perlu solusi untuk masalah ini. Dan saya kira di sisi yang lain, nah, saya tahu Anda bukan berarti diam saja dengan masalah seperti itu, masalah finansial, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah kehampaan itu. Anda nggak diam saja, saya tahu. Anda udah ikut training, udah ikut kajian, ikut seminar, baca buku, dan semacamnya. Tapi entah bagaimana hidup Anda kok kayaknya nggak berubah signifikan. Kayaknya habis ikut training semangat, pulang training gembos lagi, stres lagi. Habis baca buku, optimis, tutup bukunya, kemudian menghadapi kenyataan hidup yang seperti biasanya, pesimis lagi. Habis ikut kajian, ikut seorang ustadz, kayaknya hati tenang, damai. Habis itu menghadapi utang banyak, rumah tangga bermasalah, stres lagi. Jadi entah bagaimana, kayak semua ini kayaknya tidak membuat Anda jadi berubah gitu. Jadi apa nih? Apa yang Anda butuhkan, Bapak Ibu? Anda juga tidak diam saja ya. Nah itu saya ingin menyampaikan pada Anda, Bapak Ibu, tidakkah sekarang saat yang tepat untuk mengubah ini semua? Untuk bertransformasi diri? Tidakkah, belumkah saatnya Bapak Ibu bagi Anda untuk membereskan semua masalah ini? Masalah fisik Anda, masalah emosi Anda, masalah hubungan Anda, masalah keuangan Anda, dan masalah kehampaan spiritual Anda. Dan tidakkah ini saatnya untuk menghentikan semua omong kosong yang tidak berdampak pada result ya. Ya, training, seminar, buku, dan lain-lain yang tidak membawa perubahan nyata, tidakkah saatnya itu dihentikan? Kita saatnya get real. Get real untuk benar-benar mengubah hidup kita. Dan tepat itulah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan malam ini pada Anda. Let's get real, transform your life. Ayo kita ngomong yang nyata, yang real saja, jadi ya. Jadi yang nggak diawang-awang, bukan hanya sekedar inspirasi atau sekedar motivasi, tapi tidak mengubah apapun. Kita ingin from life of despair to live your best life. Dari hidup yang mungkin penuh dengan masalah, penuh dengan keputusasaan, menjalani hidup terbaik Anda. To live your best life. To be the best version of you. Menjadi versi terbaik diri Anda. Yaitu menjalani hidup yang penuh keberuntungan. Dalam 6 dimensi keberuntungan. Yang pertama, kesehatan, lebih beruntung, lebih tidak sakit-sakitan, tidak menjadi anggota pasukan bodrek yang tiap hari pusing, tiap hari kayaknya ada saja yang bikin Anda nggak nyaman. Keberuntungan dalam hal kebahagiaan, menjalani hidup ini tidak tergantung omongan orang lain, tidak tergantung situasi hidup Anda. Memiliki unconditional happiness, kebahagiaan tanpa syarat, tetap tenang, bahagia, dan damai apapun kondisi hidup kita. Keberuntungan dalam pekerjaan, gimana supaya pekerjaan, karir kita ini tidak stuck, tidak mau keluar bingung, mau tetap juga bingung. Mau keluar butuh uangnya, di sini tetap juga kayaknya nggak ada perkembangan. Itu harus ada cara untuk unstuck, untuk keluar dari keruwetan itu. Dalam hal hubungan, bagaimana caranya biar lebih baik hubungan Anda dengan anak, istri, suami, mertua, menantu, dengan rekan kerja, dengan partner Anda, dengan sahabat Anda. Terus finansial, ini penting sekali. Mas Angga tadi menyampaikan juga. Dulu beliau ini hanya untuk makan kerupuk aja menjadi masalah bagi istrinya, karena kerupuk itu penting. Mewah, Pak. Mewah. Sekarang Mas Angga bisa beli kerupuk 1 truk dan nggak ada masalah gitu ya. Jadi finansial. Saya Sama tahu itu juga, Pak. Struggle. Dulu tuh saya batuk terus sampai saya nyetok resep obat batuk. Punya stok resepnya bahkan. Sama Mas Fadli. Dulu sampai di satu titik tuh kita tiba-tiba ngomong, "Wih, bentar. Kok aku udah nggak pernah batuk lagi ya?"
Jadi dulu tuh kita bahkan punya resep Bener. obat batuk yang nggak boleh dibeli kalau nggak pakai resep dokter. Karena istrinya Mas Wadi dokter, saya bahkan punya beberapa stok resep obat batuk. Aduh, waduh agak keras itu mestinya, nggak harus resep dokter ya. Iya. Saya itu bahkan berangkat haji pun nggak bawa obat. Jadi apa namanya? Ya, tapi saya tahu banyak orang itu persiapan satu koper sendiri untuk obat-obatan dan kesehatan. Saya ke luar negeri, mau ke Amerika, mau kemana, ya nggak bawa obat. Padahal di sana obat mahal kalau sakit. Jadi ya, kemudian secara spiritual, ini juga banyak orang. Kayaknya udah ikut kajian, ikut seorang ustadz atau ngaji, tapi entah bagaimana kok ibadah itu nggak bisa dinikmati. Ada orang tuh semakin taat tapi semakin stres. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin salah gurunya kali. Jadi ada, kalau William James mengatakan ada dua jenis religiosity, ada healthy religiosity, ada toxic religiosity. Dua orang sama-sama religius, yang satu makin religius makin damai, makin tenang, makin bahagia hidupnya, dan makin membuat orang sekitarnya bahagia. Sementara ada orang semakin religius, semakin stres, semakin sama orang lain juga jadi semakin mudah marah, dan orang lain sekitar dia jadi semakin stres juga. Jadi ini perlu kita sadari Bapak Ibu. Nah, saya ingin memberikan kepada Anda solusi atas 6 ini. Bagaimana Anda lebih beruntung dalam 6 dimensi ini dengan cara yang ilmiah dan ilahiyah. Saya jamin ilmiah karena saya nggak ngawur, ini sumber saya ini sumber yang ilmiah yang saya sampaikan, dan juga ilahiyah, tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun. Nah, nanti kita bahas itu Bapak Ibu. So, Bapak Ibu, welcome to Lucky Life Coaching. Jadi yang ingin saya sampaikan pada Anda, selamat datang di program yang saya berharap sekali Anda mau membuka hati Anda untuk kami dampingi selama 22 hari meraih 6 macam keberuntungan itu. Kenapa sih Pak kok nggak didampingi? Kenapa nggak selesai udah bikin webinar aja Pak seperti ini? Loh, kita udah bikin webinar kayak gini ratusan kali lah Pak Ibu. Tapi ada banyak orang hobinya ikut training, seminar, nggak berubah juga. Nah, yang seperti ini perlu pendampingan. Ini perlu pendampingan. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita ingin mendampingi Anda to live a lucky life. Untuk hidup yang penuh dengan keberuntungan. To transform your life in 22 days. Untuk mengubah hidup Anda secara besar-besaran gitu dalam waktu 3 minggu. Dalam waktu 22 hari. Ini hanyalah pertemuan pertamanya. Kami ingin mendampingi Anda setelah selama 22 hari supaya Anda bisa bertransformasi diri dengan pendampingan dari kami ini. Nah, apa saja Bapak Ibu yang perlu Anda lakukan untuk membuat Anda jadi jauh lebih beruntung dalam 6 dimensi? Nanti akan saya bocorkan beberapa aksi real yang bisa Anda lakukan. Betul, yang langsung bisa dipraktekkan saya Pak. Dulu, iya, yang langsung dipraktekkan nanti. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan, Anda bisa langsung praktekkan. Cuman kalau Anda pengen tuntas, Anda perlu kami dampingi. Karena kesulitan banyak orang itu bukan karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi karena nggak ada pendampingnya, akhirnya satu, males melakukannya. Bukankah begitu Bapak Ibu? Saya tahu misalnya, saya untuk punya tubuh yang ideal, saya tahu harus dilakukan, cuma 4. Anda mau belajar kemanapun untuk tubuh yang ideal cuma 4. Olahraga, nutrisi, istirahat, stresnya di manage. Stress management. Kenapa enggak? Tapi kenapa kok banyak orang tetap aja tubuhnya sakit-sakitan, overweight? Satu, walaupun tahu nggak dilakukan. Nah, Anda perlu pendamping. Karena saya hire personal trainer untuk membuat saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Lalu yang kedua, melakukannya dengan cara yang benar. Coach itu. Kenapa? Walaupun Anda sudah melakukan, kalau salah caranya, ya tetap aja, Bapak Ibu. Practice is not perfect. Tapi the right practice, itu baru bikin Anda perfect. Tapi kalau prakteknya keliru, ya percuma saja. Betul. Lalu yang ketiga, menjaga konsistensi. Karena jarang sekali ada perubahan itu cuma sehari 2 hari ya Bapak Ibu. Karena nggak bisa cuma diet sehari 2 hari, seminggu 2 minggu langsung turun drastis dan turun selamanya. Kan itu harus jadi lifestyle. Anda nggak bisa jadi wasarjana hanya dengan kuliah.
sebulan 2 bulan. Anda nggak bisa hafal Quran hanya dengan baca sekali 2 kali hatam. Semua butuh proses. Nah, 3 ini, satu, memotivasi Anda untuk mau praktek kalau Anda males. Males. Yang kedua, prakteknya benar, ada yang ngasih feedback kalau salah. Yang ketiga, prakteknya konsisten. Nah, baru kalau 3 ini oke, terjadilah transformasi diri, Bapak Ibu. Nah, kata para psikolog, waktu yang dibutuhkan minimal untuk membentuk kebiasaan baru adalah 3 minggu. Jadi minimal 3 minggu. Makanya izinkan kami tidak hanya ngasih Anda apa yang harus dilakukan, mendampingi Anda selama 3 minggu untuk benar-benar praktek. Untuk prakteknya benar, jadi ngasih feedback. Yang ketiga, untuk konsisten prakteknya. Jadi satu, kuasai teknik untuk meningkatkan keberuntungan hidup di 6 dimensi. Itu yang ingin Anda praktekkan. Lalu yang kedua, dapatkan skill untuk membuat alam semesta ini mendukung Anda. Jadi alam semesta ini ada hukum-hukumnya, Bapak Ibu. Anda perlu selaras dengan itu. Karena kalau nggak selaras, nggak mestakung, semesta nggak mendukung. Dan Tuhan pun nggak merestui apa yang Anda lakukan. Nah, Anda perlu tahu itu dan perlu dipraktekkan. Lalu bonusnya selain beruntung adalah supaya Anda bisa sukses, dan suksesnya nggak separuh-separuh, suksesnya menyeluruh. Di 6 dimensi tadi itu Anda bisa sukses. Itu Bapak Ibu yang perlu Anda praktekkan. Jadi sekarang mau saya sampaikan pada Anda, apa sih rahasia orang-orang selalu beruntung di 6 dimensi tadi itu? Mengungkap rahasia orang-orang yang selalu beruntung. Nah, sebelumnya saya sampaikan siapa yang mengungkap itu. Yang pertama, ini profesor saya waktu saya ambil MBA di Inggris tahun 2016 kemarin, saya studi di Inggris, salah satu kampus terbaik di Inggris setelah Cambridge sama Oxford, itu Warwick Business School. Ada satu profesor yang spesialis meneliti tentang masalah keberuntungan, khususnya keberuntungan di dunia bisnis. Namanya Profesor Cheng Wei Liu di Warwick Business School. Lalu beliau nggak sendirian, beliau berkolaborasi dengan Profesor Mark Deron dari Cambridge University Judge Business School. Dari 2 kampus, salah satu yang terbaik di Inggris, meneliti tentang peran keberuntungan dalam dunia bisnis. Dan surprisingly, Bapak Ibu, dari artikel beliau ini, dari penelitian beliau itu, beliau menemukan, dia bikin artikel di salah satu jurnal yang paling bergengsi di manajemen ya, di Academy of Management tahunan nih, tahun 2016, Good Night and Good Luck. Anda lihat tahunnya itu tahun persis ketika saya kuliah MBA di sana. Judulnya dia bilang gini, Good Night and Good Luck. Kenapa kok dia kasih judul itu? Ya karena ini udah menjadi kebiasaan orang seluruh dunia, terutama di dunia barat ya, yang katanya sangat rasional, sangat scientific, sangat evidence based. Jadi semua ada buktinya baru bisa dijalani, baru mereka percaya. Mereka punya kebiasaan kalau mau pisah itu dia bilangnya good night and good luck. Kenapa kok ngomongnya begitu? Selamat malam dan semoga beruntung. Ya karena mereka di bawah sadarnya sangat menyadari bahwa peran keberuntungan sangat penting dalam hidup mereka. Lalu dianalisa secara ilmiah sama beliau dalam artikel ilmiah beliau judulnya Perspective on Luck in Management Scholarship. Dan hasil penelitiannya bagaimana? Ini meta-analisis, jadi kalau Anda baca ilmu metodologi penelitian, meta-analisis itu kastanya paling tinggi. Karena dia mereview penelitian yang lain. Jadi dia merangkum penelitian-penelitian sebelumnya. Ini meta-analisis, kastanya paling tinggi. Dari 65 tahun penelitian tentang ilmu manajemen, dia temukan ada 1.979 penelitian yang terpublikasi di 6 jurnal manajemen paling kredibel di seluruh dunia dari tahun 1950 sampai tahun 2015, itu menyimpulkan bahwa faktor keberuntungan cenderung diremehkan dalam dunia bisnis. Jadi banyak orang bisnismen yang itu bluffing. Dia bilang, enak saja beruntung, saya ini kerja keras. Kata beliau Bill Gates. Kenapa? Nah, diteliti beneran Bapak Ibu. Nggak begitu ceritanya. Kenapa banyak orang kerja lebih keras dibanding dia, punya resource yang lebih bagus, yang nyatanya nggak berhasil. Dan ternyata diteliti beneran keberuntungan. Contohnya Zoom lah. Zoom itu saya udah pakai sejak saya di Inggris sebelum ada Corona.
bagus perusahaannya, oke dalam hal apa untuk meeting online itu paling bagus, tapi ya segitu-gitu aja. Kalah jauh dengan perusahaan yang lain. Begitu ada corona, Bapak Ibu, tidak ada apapun, tidak ada perubahan strategi bisnis, tidak mengganti CEO, tidak nambah modal, timnya juga sama, hanya gara-gara ada corona. Di saat orang lain susah, dia meledak bisnisnya, langsung nilainya naik 19 kali lipat. Bayangin, 19 kali. Anda 19 kali, bisnis Anda naik 2 kali lipat dalam waktu setahun. Dia dalam waktu setahun naik 19 kali lipat value bisnisnya. Dan itu perusahaan gede loh, bukan perusahaan kecil ya. Perusahaan gede. Naik 19 kali lipat. Ayo, tuh. Anda mau ngomong apa? Apa itu karena kerja keras tim manajemennya? Apa karena tambahan modal? Nggak ada. Karena timingnya aja pas saat orang-orang butuh banyak online meeting. Iya, beruntung. Dan yang kayak gitu nggak hanya Zoom, Bapak Ibu. Anda tanya ke Gojek, Anda tanya ke Bill Gates, Anda tanya ke Mark Zuckerberg, Anda tanya ke Jeff Bezos, hampir semuanya sepakat bahwa iya saya pinter, iya saya kerja keras, iya saya, tapi kalau diukur sebenarnya yang paling berperan karena kita beruntung. Yang ngomong karena kerja keras nggak beruntung biasanya yang nggak terlalu sukses. Yang sukses beneran biasanya bilang iya saya beruntung. Ada yang bilang Bill Gates itu apa ya? Oh, Bill Gates itu preketek, Pak. Omong kosong. Pasti preketek jawabannya. BS, Pak. Kalau orang Inggris bilang BS gitu. Bill Gates. Jadi, lalu yang kedua, Bapak Ibu, kalau Anda fokus mempelajari para top performer, lalu ingin mengikuti mereka, itu misleading, dia bilang. Waduh, apa namanya, misalnya Nadiem Makarim hebat, misalnya, bisa membawa Gojek punya aset, punya nilai 60 triliun misalnya, dalam waktu cuma berapa tahun. Coba saya akan mapping, saya akan wawancarai seperti apa orangnya, mau saya tiru plek, amati tiru plek, misalnya gitu. Cobain. Bisa nggak benar-benar punya bisnis seperti dia? Kemungkinannya kecil. Anda mau pelajari Steve Jobs misalnya, wah Steve Jobs hebat, saya pelajari luar dalam deh. Pakai teknik NLP misalnya, modeling excellence dan lain-lain. Cobain. Dia bilang itu misleading. Karena ternyata mereka beruntung, bukan karena kehebatan. Ya ada unsur kehebatan mereka ada. Cuman seringkali key success faktornya ya karena beruntung. Anda tiru plek pun belum tentu. Kalau apa orang sini bilang usaha boleh ditiru, warung boleh sama, rezeki ya nggak sama. Makanya dia bilang perusahaan-perusahaan CEO yang hebat itu bisa jadi karena beruntung, bukan karena benar-benar hebat. Nah, karena itu bisa jadi belajar tentang keberuntungan itu bisa jadi lebih penting dibanding Anda belajar tentang meniru mereka-mereka yang hebat itu. Oh, ini saya udah ada testimoninya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, kita bikin program coaching ini kemarin, ini ada testimoni dari Medan. Ini saat dan tepat nggak Mas untuk kita bacakan sekarang Mas Angga? Boleh. Nggak apa-apa. Udah ini muncul loh Pak, yang, masuk nggak dibaca? Iya, ada Pak Taman nama dari Medan. Beliau bilang Assalamualaikum. Jadi awalnya begini Pak, saya anggap ini suatu kejadian yang biasa. Pada hari Rabu saya ada rasa jengkel dengan pasangan, lalu karena saya anggap hal biasa, walaupun sedikit gondok, saya diam saja. Gak taunya Pak, dampaknya sangat besar sehingga saya sulit untuk fokus, bahkan sampai saya itu ada rasa nggak ingin belajar chef ini. Nggak nyangka Pak sampai segitu dampaknya, emosi positif itu. Jadi selama 2 hari itu saya nggak ada rasa serius mau belajar, lalu saya mulai praktek 3P dan Deep Chef. Deep Chef ini akan kita ajarkan di Lucky Life Coaching ini. Lucky Life Coaching ini. Sampai nggak bisa fokus. Selanjutnya Pak, karena saya merasa gelisah, saya WA ke Mas Rian, minta solusi. Mas Rian coba saja di tapping untuk fokusnya itu. Lalu Pak, saya tapping tidak fokusnya dan juga rasa jengkel dengan istri. Masya Allah Pak, saya spontan jadi nangis. Dan bisa fokus kembali, sungguh luar biasa ilmu ini. Saya baru kali ini merasakan kejadian seperti ini. Ternyata ilmu chef ini, hati kita benar-benar bersih dan ikhlas. Itulah Pak kronologisnya. Oke, jadi salah satu yang bikin orang ruwet hidupnya apa ya Bu? Karena nggak bisa mengendalikan emosi. Di sini nanti Anda dalam coaching itu
satu paket Anda udah dapat video untuk cara melakukan tapping seperti ini dari Pak Taman ini. Kita lanjut Bapak Ibu tentang dan itu ngaruh banget loh Pak, bukan nggak ngaruh loh. Kadang saya punya punya teman yang waktu itu ikut kelas kita, ikut Total Solution, dan beliau itu punya beberapa problem sama gondok itu, kesel sama temen gitu, kesel sama temen, kesel sama sama istrinya gitu ya. Dan begitu dirilis itu Pak, rezekinya lancar loh Pak. Jadi beliau dari punya utang 1,225 M itu dalam waktu setahun utangnya lunas, dan hari ini income-nya sangat besar menurut saya. Dan itu terjadi salah satunya setelah membersihkan tadi gondok sama istri dan sama teman itu. Benar itu. Jadi kadang-kadang kawan-kawan, yang penghambat keberuntungan kita itu emosi negatif kita. Anda belajar The Secret, Anda belajar The Law of Attraction, dan nggak hanya mereka juga, dalam agama juga begitu. Begitu emosi Anda negatif muncul, entah itu keraguan, entah itu kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kemarahan, dendam, itu ngeblok rezekinya. Itu menghambat rezeki Anda. Dan rezeki di bidang apapun, nggak hanya rezeki finansial, rezeki kesehatan, rezeki kebahagiaan, rezeki kebaikan hubungan suami istri, itu jadi terhambat semua. Makanya perlu kita bersihkan itu. Beliau tadi bilang tekniknya nama 3P. So, Bapak Ibu, saya kembali ke luck factor. Itu sangat penting untuk keberuntungan Anda. Nah, prinsip-prinsip ini bukan saya yang ngarang, Bapak Ibu ya. Jadi ini prinsip ini secara ilmiah ditemukan oleh seorang profesor dari Inggris juga, cuman bukan dari kampus saya, dari kampus kecil sih, bukan kampus yang top university, tapi dia ada sekitar 1 jam dari London, namanya University of Hertfordshire. Nama profesornya Dr. Richard Wiseman. Beliau ini meneliti tentang faktor keberuntungan, di mana selama 8 tahun, beliau teliti perbedaan orang-orang beruntung sama orang-orang yang sial. Dia wawancara jadi beliau iklan di sebuah surat kabar di Inggris, tanya siapa merasa hidupnya selalu beruntung, dan dapat jawaban kira-kira 100 orang. Lalu siapa merasa hidupnya selalu sial, dapat jawaban kira-kira juga 100 orang. Lalu 2 kelompok orang ini yang ngomong selalu beruntung selalu sial ini dibandingkan hidupnya apa itu. Lifestyle-nya dibandingkan, cara berpikirnya, cara emosinya seperti apa, cara perilakunya bagaimana, selama 8 tahun. Dan dari penelitian itu, beliau mendapatkan kesimpulan ada dua kesimpulan. Satu kabar buruk, satu kabar baik, Bapak Ibu. Nah, kita bahas dulu kabar buruknya ya, biar husnul khotimah ya, biar terakhir kita ngomong kabar baik. Kabar buruknya, Bapak Ibu, orang-orang yang serba sial, itu ditungguin 8 tahun berubah nasibnya. Nah, repot kan Bapak Ibu? Sebelumnya diwawancarai dulu, Anda bilang serba sial itu bagaimana ceritanya? Nggak tahu ya, saya ini kok kayaknya apapun yang saya lakukan kayaknya nggak didukung kok. Nggak didukung oleh alam semesta, kan nggak merestui. Kayaknya ada saja yang bikin ruwet. Nanti udah pacaran 5 tahun, waktunya mau menikah, batal. Project sudah dari mulai proposal sampai semua stepnya itu udah dijalani semua dengan baik, sudah tinggal step yang terakhir, dijegal orang lain, akhirnya nggak jadi. Nanti bangun rumah miring, keluar rumah kecopetan. Nanti antri sampai depan loket, tiket habis. Ada aja bikin hidupnya itu ruwet. Nah, ini ternyata Bapak Ibu ditungguin 8 tahun sama Profesor Richard Wiseman. Nggak berubah. Masih gitu aja hidupnya. Masih gitu aja. Makanya saya hati-hati. Saya ingatkan pada kawan-kawan yang merasa sekarang menjadi anggota pasukan Bodrek, yang tiap hari kayaknya pusing, tiap hari kayaknya ada ruwet hidupnya, saya kayaknya serba sial. Itu kalau Anda diem saja, Anda tidak melakukan langkah konkret yang agak radikal gitu, yang berubah bener, itu Anda tungguin 8 tahun, kemungkinan besar nasib Anda nggak berubah. Umurnya nambah, nasibnya enggak. Jadi hati-hati.
Nah, tapi ada kabar baiknya. Saya nggak bikin Anda putus asa sih ya, Bapak Ibu, kalau misalnya termasuk yang seperti ini. Kabar baiknya, setelah beliau teliti 8 tahun dan dibandingkan kehidupan dua kelompok orang ini, beliau mendapatkan rumus disebut dengan the four essential principle. 4 prinsip yang membedakan orang beruntung dan orang sial. Dan begitu 4 prinsip itu ditemukan, diajarkan pada orang-orang serba sial, dan dipastikan mereka praktek. Jadi dipastikan mereka praktek selama 3 bulan, diawasi benar. Nggak sekedar diajari, tapi dipraktekkan selama 3 bulan. Dan setelah 3 bulan diteliti kembali, diwawancarai lagi, lundilala kesaning Allah, Bapak Ibu, tiba-tiba orang-orang serba sial ini tiba-tiba jadi lebih beruntung. Dalam hal apa Pak beruntungnya? 6 hal tadi itu. 1, kesehatannya membaik. Yang awalnya sering pusing, sering nggak nyaman badannya, tiba-tiba jadi lebih sehat, lebih bergairah, lebih fit. Yang kedua, dalam hal hubungan. Yang awalnya sering berantem sama pasangan, dengan orang sering salah paham, mungkin anak nggak nurut, tiba-tiba jadi lebih baik hubungannya. Yang ketiga, dalam hal pekerjaan. Mereka tiba-tiba dipromosi atau kadang-kadang dapat pekerjaan lebih baik. Pokoknya lebih baik di kantor dia, di pekerjaan dia. Yang keempat, dalam hal finansial. Mereka dapat rezeki di luar dugaan. Kalau kita bilang min haitsu la yahtasib, dari bahasa Al-Quran bilang begitu, dari jalan yang nggak disangka-sangka. Jadi yang kita itu bukan gaji Anda bulanan yang udah biasa Anda dapatkan, yang kita itu yang di luar kejutan. Terakhir, life in general mereka jauh lebih bahagia. Itu 5 hal yang ditemukan oleh Richard Wiseman. Di sini, di program coaching ini, saya tambahi 1 apa itu. Asal Anda praktekkan, insya Allah nambah 1 lagi apa? Dalam hal spiritual. Anda akan lebih jauh lebih menikmati ibadah Anda, penghayatan Anda dalam ibadah juga jauh lebih bahagia, lebih nyaman, lebih enak, lebih ringan. Insya Allah, merasakan kedekatan yang lebih dengan Tuhan. Dan lebih senang, lebih enak ibadah itu. Nah, itu 6 keberuntungan yang didapatkan. Confirm secara ilmiah maupun ilahiyah. Lalu ini juga akan kita perkaya dengan karya Dr. Wayne Dyer, di Inspirational Work of Wayne Dyer. Siapa ini Pak? Siapa Wayne Dyer ini? Nah, perlu saya sampaikan pada Anda Pak Ibu. Kalau Anda ikut seminar-seminar motivasi, Anda ikut baca buku-buku pengembangan diri, atau hobi dengan psikologi populer, personal development, itu Bapak Ibu, kalau Anda sudah cukup sering ikut banyak macam-macam ini, Anda akan ketemu bahwa mereka sepertinya terbagi dalam 3 school of thought, 3 mazhab besar. Yang pertama adalah mazhabnya Tony Robbins. Ini mazhab motivasi, di mana ciri-cirinya gampang. Kalau Anda ingin tahu mazhab ini, ciri-cirinya gampang. Biasanya kalau ngomong teriak-teriak. Situasi seminarnya biasanya hingar-bingar, penuh dengan musik, audiovisual yang bikin kita nyanyi-nyanyi, kemudian teriak-teriak. Kalau Anda pikir bisa, Anda pasti bisa, semangat. Jalan di atas api, yang gitu-gitu. Nah, itu berarti motivasional. Jadi mazhabnya mazhab motivasi. Ciri pusat pada diri sendiri. Kalau saya bisa, saya pasti bisa, gitu kan. Jadi fokusnya di saya, gitu. Itu tokoh utamanya namanya Tony Robbins. Sampai sekarang beliau ini the greatest motivator in this generation. Enggak ada tandingannya lah. Kalau training 5.000 orang, satu orang bayar 10 juta. Keluar kadang-kadang turun dari helikopter sambil teriak. Lalu orang nyanyi-nyanyi, yes, ya gitu, bagus. Saya nggak ngomongin salah, ya. Saya nggak ngomongin jelek. Ini bagus. Cuman saya ingin mengatakan ini mazhab yang pertama. Jadi ini bukan benar salah, bukan baik buruk. Ini mazhab pertama. Kalau Anda suka dengan itu, tidak ada salahnya juga ya. Itu mazhab motivasi. Lalu yang kedua, mazhabnya Dr. Stephen Covey. Ini juga orang besar juga ini, 2 raksasa lah ini dalam dunia personal development. Stephen Covey itu bukunya 7 Habits disebut oleh majalah CEO sebagai buku manajemen dan leadership paling berpengaruh di abad 20. Bukan book of the year loh ya.
bukan book of decade, book of this century gitu. Buku ranking 2 sih, tadi ranking 2. Buku pengembangan diri paling berpengaruh di abad 20. Itu Stephen Covey. Dianya sendiri disebut sebagai satu di antara 25 orang paling berpengaruh di Amerika. Nah, stylenya beda dengan Tony Robbins. Kalau beliau mandatnya bukan motivasional, tapi natural. Natural seperti apa? Ya kalau training nggak pakai teriak-teriak. Terus berpusat pada hukum alam. Bukan begini. Kalau saya pikir bisa, ya pasti bisa. Bukan begitu. Dia bilang, Anda mau ngomong begitu 1000 kali, kalau yang Anda lawan hukum alam, nggak bakal menang. Biasanya begitu. Stephen Covey ini kalau training, biasanya akan seperti ini. Ruangan digelapin, lalu beliau masuk, belum kelihatan orangnya, muncul suaranya. Lalu sambil bisik-bisik beliau bilang begini, "It was dark and stormy night." Malam itu gelap dan penuh badai. Tiba-tiba di sebuah kapal perang, ada seorang awak kapal membangunkan kaptennya. "Captain, Captain, wake up, Captain. Kapten, Kapten, bangun, Kapten. Ada apa? Di depan kita itu ada kapal yang udah kita suruh belok 10 derajat, dia nggak mau. Padahal kalau dia nggak belok, setengah jam lagi kita tabrakan." Lah kenapa nggak mau belok? "Nggak tahu saya, Kapten. Sini saya ngomong." Akhirnya beliau ngomong di mic. "Hei kapal depan, silakan belok. Saya kapten, ini, silakan Anda belok. Kalau nggak belok kita tabrakan." Dan di depan ada jawaban, "Saya sudah dengar omongan Anda dari tadi, walaupun tadi ngomong bukan kapten, tapi saya nggak mau belok, Anda saja yang belok." Marah kaptennya. "Anda siapa? Pangkat Anda apa?" "Saya kapten ini. Kalau Anda nggak mau belok, ini perintah." Dia bilang gitu. "Cepat belok." Di sana dijawab, "Perintah Anda kami dengar, tapi kami tidak mau mematuhi perintah Anda walaupun Anda seorang jenderal sekalipun. Kami nggak peduli, Anda saja yang belok." Kata ini benar-benar marah, Pak Ibu. "Anda kapal apa? Kami kapal perang. Kalau Anda nggak mau belok, tak tembak kamu." Mending kita salah satu yang tenggelam daripada kita berdua tenggelam. Akhirnya dapat jawaban dari sana. "Saya nggak peduli, Anda mau kapal tanker, kapal perang, kapal boat, Anda saja yang belok, karena saya nggak bisa belok, karena kami mercusuar," dia bilang. Saya akan ketawa. Mercusuar nggak bisa belok, dia bilang gitu. "Dan kami nggak peduli, mau pangkat Anda jenderal sekalipun, mau Anda kapal perang sekalipun, kalau Anda lawan mercusuar, Anda yang tenggelam," dia bilang gitu. Baru insaf kaptennya, baru dia yang belok. Stephen Covey bilang, mercusuar itu hukum alam. That is natural law, dia bilang gitu. Itulah hukum alam. Anda nggak bisa lawan. Mau Anda jabatannya apapun, Anda sekaya apapun, Anda sepede apapun, Anda mau ngomong, "Saya pasti bisa, saya pikir saya pasti bisa terbang." Ini saya di lantai 8, Bapak Ibu. Waktu lantai 8. Lalu saya teriak kayak gitu. Saya pakai motivasi yang luar biasa. Pakai hipnoterapi, pakai NLP, teknik apapun lah. Sepede apapun, lalu saya teriak-teriak, "Saya pikir bisa, saya pasti bisa." Lalu saya lompat dari jendela. Terbang saya, Mbak Ibu? Terbang. Iya, terbang, nyosot ke bawah. Yang jatuh ke bawah. Kenapa? Yang saya lawan hukum alam. Dan tadi bilang, untuk sukses, untuk bahagia, itu pusatnya bukan di kita. Anda harus latihan rendah hati, bukan latihan percaya diri, dia bilang. Jadi, humbleness before confidence, dia bilang gitu. Walaupun Anda harus confident, Anda harus humble confident, bukan prideful confident. Maka Stephen Covey meneliti selama disertasi doktor dia itu, dia meneliti tentang 7 hukum alam yang harus dipatuhi kalau kita ingin hidup kita efektif. Lahirlah buku 7 Habits of Highly Effective People. Jadi buku paling berpengaruh di abad 20 itu. Beberapa pakar pengembangan diri, dan saya sepakat, Bapak Ibu. Kalau Anda baca pengembangan diri, itu buku utamanya 7 Habits. Buku yang lain catatan kaki, dia bilang gitu. Catatan kaki. Jadi footnote.
Itu madhab kedua ini saya senang. Saya tahu ini, saya SMA. Saya udah ngajarkan ini ke para manajer ketika saya mahasiswa. Jadi saya baca 3 kali itu. Itu memang buku paling berpengaruh abad 20. Kalau itu tahun 90-an ini buku mendunia. Lalu Bapak Ibu, sampai satu hari saya di Australia dengar wawancara radio Dr. Wayne Dyer. Membuka wawasan saya tentang mazhab yang ketiga. Bahwa kadang kita bisa membypass hukum alam dan selamat. Asal kita dekat dengan yang bikin hukum alam. Maka itulah mazhab yang ketiga, inspirasional. Dari kata-kata in spirit, in spiritual, artinya apa? Di zona ilahiyah. Di zona ilahiyah Anda berpusat pada Tuhan, dan pada saat itulah terjadi keajaiban-keajaiban. Yang kadang-kadang Anda udah di luar hukum alam itu. Emang ada contohnya, Pak? Ada banyak. Kalau contoh yang besar Anda tahu semua, Nabi Ibrahim masuk dalam api, hukum alamnya harusnya gosong. Tapi beliau malah apinya yang dingin. Nabi Musa masuk ke dalam laut, harusnya kan hukum alamnya tenggelam. Tapi lautnya yang membelah. Itu para miracle worker, bukan hanya para nabi, Bapak Ibu. Kalau nabi mungkin mukjizat, tapi kalau kita pun juga bisa sebenarnya. Kejadian ajaib itu terjadi pada kita walaupun nggak selevel nabi keajaibannya. Tapi dia bilang kalau ada di zona ilahiyah, Anda menjadi miracle worker. Miracle become habits. Hal-hal ajaib akan terjadi dalam hidup Anda. Nah, materi luck factor ini, materi lucky life coaching ini, itu pakai mazhab kedua dan ketiga. Jadi mohon maaf kalau Anda di sini nyari hal-hal yang sifatnya motivasional, yang saya teriak-teriak, lalu kemudian musik yang keras macam-macam itu bukan salah, cuman bukan mazhab kita. Mazhab kita adalah sesuai dengan hukum alam yang ilmiah dan inspirasional ilahiyah. Ilmiah, ilahiyah. Di pertemuan dua itulah terjadi yang namanya miracle atau keberuntungan atau keajaiban. So apa sih Pak keberuntungan itu? Keberuntungan adalah kejadian kebetulan yang sering terjadi untuk membuat hidup kita lebih baik. Jadi kebetulan, bukan kita rencanakan. Ini bedanya dengan sukses. Kalau kesuksesan itu sesuatu yang Anda memang sudah rencanakan dari awal. Ada sesuatu yang Anda targetkan, ada yang Anda inginkan, lalu Anda bikin planning, lalu Anda eksekusi, dan Anda raih. Itu namanya sukses. Fine, kalau Anda itu yang Anda inginkan, itu nanti juga ada itu bonusnya coaching kita ini. Tapi kalau keberuntungan itu hal-hal yang tidak Anda rencanakan. Kebetulan terjadi. Cuman itu seperti kejutan-kejutan indah dari Tuhan yang membuat hidup Anda jadi jauh lebih baik. Rincian dari definisi ini adalah berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Jadi orang beruntung tepatnya benar terus. Bahkan ketika dia milih tempat apa misalnya, ada orang naik pesawat, ada satu keluarga besar, ada 15 orang, terus tiba-tiba sampai mau jalan ke arah sana macet. Tapi mereka tenang aja. Dan benar, begitu sampai di loket, pesawatnya udah berangkat. Artinya terlambat dan dia berangkat. Dan dia nggak bisa diangkut pakai pesawat tadi, ya sudah kehilangan berapa? Dia bilang kira-kira 20 jutaan. Uangnya hilang. Tapi nggak lama kemudian ada pengumuman di TV bahwa pesawat yang tadi berangkat itu jatuh. Waktu itu ada Lion Air yang sedang jatuh. Di kota mana saya lupa. Penumpangnya mati semua. Nah, ini orang beruntung. Kok tadi dia ada di dalam pesawat itu, ya dia ikut mati di situ. Sebaliknya orang yang sial itu tempatnya keliru terus. Kadang-kadang dia cuma jalan-jalan di trotoar, tiba-tiba ada mobil nabrak dari belakang. Nah, itu tempatnya keliru. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, secara kebetulan bertemu dengan orang-orang yang tepat yang membantu kita. Jadi kita baru punya niat, tiba-tiba didatangkan orang yang bisa membantu kita oleh Allah. Yang ini saya sering sekali. Perlu apa, kepingin apa, tiba-tiba ada orang yang bantu. Termasuk ketemu Mas Angga ini kebetulan, Bapak Ibu. Tidak saya rencanakan sama sekali. Saya mau ke Labuan Bajo diundang oleh teman.
Mas Angga juga rencananya nggak datang ke seminar itu, sebenarnya Pak Tung Desem, Financial Revolution kalau nggak salah Mas ya. Live Revolution. Kita nggak sengaja, maksudnya udah nggak niat ikut itu gitu. Ya, Tapi Live ya Revolution sudahlah, karena sebenarnya. udah janji saya dengan Pak Tung, akhirnya lakukan baju saya tolak begitu, saya udah janji Pak gitu ya. Mestinya enak lakukan baju jalan-jalan. Mas Angga juga begitu, harusnya nggak ikut, akhirnya terpaksa ikut karena udah didaftarkan. Di seminar itu dipertemukan kita. Ketemu sebentar, terus saya undang Mas Angga untuk ke rumah untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadilah Logos Village. Logos Village ini yang anda lihat Ikut sekarang. Webinarnya sekarang. Dan itu kita bikin aja Mas produk yang online. Belum ada corona. Corona masih ya ada tapi belum ada lockdown lah. Belum musim orang bikin training online. Kita udah siapkan videonya semua. Begitu lockdown, videonya udah jadi, ya udah kita langsung jalan bikin waktu itu kebal corona, maksudnya ini kebal krisis 200 orang pesertanya. Yes, begitu dan itu nggak sekali 2 kali ini apa itu. Saya ke Amerika ya begitu, ke Inggris ya begitu, ke Australia begitu. Saya ke Australia itu bawa 2 koper besar, udah booking tempat untuk tinggal di situ selama sebulan. Tiba-tiba sampai sana dia bilang tempatnya udah dikasihkan orang lain. Piye sampean? Anak turun dari pesawat di Sydney itu. Itu bayar nggak? Tolak. Saya belum bayar. Cuman tapi harusnya booking, bayar. Mas. Oh. Tapi udah booking. Oke. Ya. Udah di booking, nanti bayarnya di tempat gitu. Ternyata keduluan orang. Ya sudah, saya bawa 2 koper bingung. Nginep di mana saya ini? Akhirnya saya sadur dulu deh. Sadur apa itu? Saya menemukan sebuah musola. Sadur. Di situ ada pengumuman tiba-tiba. Dibutuhkan seorang roommate. Ya, bilang gitu. Teman sekamar. Kalau bisa teman sekamar, kalau bisa yang muslim, yang laki. Oke, saya telepon, dia bilang oke, silakan. Ternyata di situ tempatnya bagus, jauh lebih bagus dibanding yang saya rencanakan tadi. Udah begitu, bayarnya berapa? Dia bilang terserah. Wong saya cuma butuh teman, dia bilang. Bukan butuh sekali. Patungan ya? Bukan butuh patungan. Udah begitu, orangnya orang dari Pakistan, sopir taksi. Senengannya masak nasi biryani. Dia bilang, semua masakan saya ini halal buat kamu, silakan kalau makan, ikut makan silakan. Jadi saya ikut makan gratis juga di situ. Jadi yang awalnya nggak direncanakan tiba-tiba dapat kayak gitu. Dan puluhan kali saya kayak gitu. Di Singapura pertama kali nggak punya uang untuk nginep training IFT, tiba-tiba saya di mana? Jadi gini, saya itu di Singapura sebenarnya kuliahnya di Malaysia. Lagi ada tugas, tiba-tiba email dari Alvin Banyan, guru hipnoterapi dari Amerika, dia bilang, Faiz, kamu katanya ingin belajar teknik healing. Kamu belajar ke Steve Wells. Steve Wells ini ahli EFT dari Australia, sedang ngajar di Singapura. Masalahnya saya lagi ada tugas kelompok yang harus presentasi pada hari itu. Kalau saya nggak hadir, nilai maksimal saya B. Ikut ngerjakan, tapi nggak ikut hadir presentasi. Nilainya maksimal B. S2 dapat B itu jelek, Bapak Ibu. Tapi dasar saya nggak nyari nilai, saya tetap aja berangkat ke Singapura dengan uang yang sangat minimal, hanya cukup untuk beli seminarnya. Nginepnya saya nggak tahu di mana. Lah kok lagi naik bis dari Johor Bahru ke Singapura, ketemu orang jamaah tabligh. Saya ingat, jamaah tabligh seringnya nginep di masjid ini. Khuruj istilahnya. Saya bilang, ada nggak di Singapura kayak gini? Ada. Mana? Di Little India. Dia bilang, wah cocok ini. Habis ikut seminar, saya ke masjid Little India, beneran ternyata jamaah tabligh lagi khuruj nginep di masjid. Akhirnya saya menyusup di situ, Bapak Ibu. Saya izin, boleh nggak saya nginep di sini? Welcome, brother. Dia bilang gitu, silakan, brother. Nginep di situ. Ya sudah, saya nginep di hotel muslimin akhirnya. Udah gratis, dapat makan pula. Dan mereka sukanya makan bareng-bareng begitu. Ya segitu itu, Bapak Ibu. Di Amerika ya begitu. Makanya saya itu serba optimis. Mau kemana aja saya pikir semua orang itu berdasarnya baik. Semua buminya Allah, di mana saja ada Allah, jadi saya nggak usah khawatir. Dan itu ciri orang beruntung, kebetulan ketemu orang yang tepat terus untuk bantu kita. Orang sial kebalikannya, yang dia temui orang yang salah terus. Bisnis ditipu, menikah keliru orangnya gitu.
Nanti keluar rumah kecopetan. Wis pokoknya ruwet terus hidupnya. Dan ini ternyata bukan kebetulan apa ya? Ada polanya. Ada kebiasaan hati, kebiasaan pikiran, kebiasaan tindakan yang memang beda jauh antara orang beruntung sama orang sial itu. Lah, Anda perlu tahu itu, dan nggak hanya perlu tahu, Anda perlu praktekkan itu sampai ada hasil secara konsisten. Dan terakhir, orang beruntung itu seakan-akan alam semesta membantu dia untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Milih A apa milih B ya? Gimana? Kayaknya A ini saya udah jatuh cinta sama dia. Cocok bener sama saya. Wis, makanya bahkan saya udah pacaran 5 tahun sama dia. Dinikahi beneran, keliru. Gitu. Ada orang yang A atau B ya. Sebenarnya agak ragu sih sama B ini. Baru ketemu juga. Tapi bismillah nggak apa-apa. Dinikahi bener, ternyata baik. Ternyata cocok. 20 tahun menikah baik-baik saja. Terus gitu Bapak Ibu. Jadi seakan-akan ada yang membimbing kita untuk buat keputusan yang tepat. Nah, 3 ini, in the right place on the right time, ketemu orang yang tepat terus, dan membuat keputusan tepat terus ini, itu ciri-ciri definisi orang beruntung. Nah, terus bagaimana Pak caranya supaya beruntung? Nah, ini ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Ini beberapa saya sampaikan di sini. Tentunya nggak semuanya, Bapak Ibu, karena nggak cukup waktunya. Ini contoh saja, ini kuesioner yang saya terjemahkan dari Profesor Richard Wiseman. Dia biasanya ini kuesioner untuk beliau tanya pada orang-orang yang merasa bahwa hidupnya itu bukan karena keberuntungan, hidupnya itu dia hebat karena kesuksesan, karena kerja keras dia. Dia akan tanya begini, menurut Anda ketemu istri Anda atau suami Anda itu Anda rencanakan atau kebetulan? Terus Anda menemukan sahabat terbaik Anda yang itu mengubah hidup Anda. Itu Anda rencanakan atau kebetulan? Anda bahkan ketemu pekerjaan Anda yang sekarang ini, itu benar-benar udah Anda planning dari awal atau kebetulan? Atau ada satu peristiwa yang mengubah hidup Anda? Entah apa itu, pokoknya mengubah hidup Anda dengan cara yang positif ya. Itu kebetulan atau Anda rencanakan? Kalau Anda sama dengan ribuan orang yang ikut kuesioner ini, jawabannya adalah seringkali kebetulan. Jadi ya Bapak Ibu, pada akhirnya orang juga insaf Bapak Ibu. Saya ketemu istri saya ini bukan saya rencanakan. Tiba-tiba disampaikan sama tante saya, kamu mau nggak sama ini anaknya sahabatku. Waktu itu saya habis patah hati. Habis bilang, terserahlah ya Allah, saya ketemu siapa saja. Akhirnya malah ketemu sekarang. Dan udah menikah 17 tahun dan baik-baik saja. Alhamdulillah saya ketemu dengan yang sekarang. Ketemu chef ini. Ya kebetulan. Ya tadi itu saya kuliah di Malaysia, niatnya mau jadi dosen, S2-nya di bidang Human Resource Development, tiba-tiba ada undangan ke Singapura, saya ke Singapura ketemu Steve Wells, ketemu IFT, dari IFT itulah jadi chef. Malah sekolah saya tinggalin. Akhirnya yang di Malaysia itu malah nggak lulus saya. Bukan DO ya, OD, bukan drop out tapi out DW. Jadi keluar sendiri karena memang pada waktu itu booming chef ini di Indonesia. Saya bilang mertua saya, gimana Pak, saya terus apa enggak? Kalau kan S2 tujuannya untuk kerja, istilah. Kalau kamu sekarang udah menemukan duniamu, terus nggak apa-apa, nggak usah diteruskan. Akhirnya nggak saya teruskan. Jadi yang diniatin awal untuk kuliah untuk jadi dosen di S2, malah saya tinggalin, ketemu IFT jadi chef. Tiba-tiba sekarang udah 15 tahun, udah 70-an ribu sekarang alumninya. Mereka masing-masing bantu 50 orang kira-kira. Jadi kira-kira ada 3,5 juta orang terbantu dengan chef ini. Coba kalau waktu itu saya bersikuku, pokoknya harus selesai kuliahnya dengan nilai yang baik supaya jadi dosen. Ya nggak ketemu ini ya, Pak. Karena nggak ketemu saya jadi dosen di UNER sana. So, Bapak Ibu, jadi peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita ketemu pasangan kita ketemu pekerjaan kita, sering kali bukan
karena kerja keras Anda, tapi karena keberuntungan Anda. Dan saya baru tahu dasar ilahiyahnya itu di kitab Al-Hikam. Di kitab Al-Hikam itu Ibnu Athaillah menuliskan bahwa kenapa hal-hal penting dalam hidup kita itu seringkali terjadinya mendadak di luar rencana kita. Supaya Tuhan ingin supaya kita tidak berbangga diri atas apa yang telah kita dapatkan. Supaya kita tetap rendah hati bahwa semua ini karena karunia Tuhan. Itu apa penelitiannya. Nah, sekarang kita bahas ada 5 prinsip peningkatan keberuntungan. Dari 5 ini masing-masing ada 3, total 15. Kalau saya sampaikan di sini semua nggak cukup, Bapak Ibu. Saya sampaikan 2 saja di sini ya. Jadi 5 kali 3 ada 15. Di sini saya sampaikan 2 saja. Yang pertama, orang beruntung itu believe and follow their intuition. Jadi mereka nggak hanya percaya pada rasio atau pada otak merdia, tapi dia juga percaya pada suara hatinya, suara intuisinya. Apa intuisi itu? Intuisi itu ilham. Intuisi itu petunjuk dari Tuhan. Dan Tuhan tiap hari, tiap saat, ibarat siaran radio selalu mengirimkan siaran radionya ke kita untuk ngasih petunjuk pada kita. Kita saja yang nggak dengar. Sekarang ini apa Ibu? Ada ribuan radio sedang siaran bareng di seluruh dunia ini. Tapi kalau Anda ingin dengar radio yang tepat, frekuensi Anda harus tepat. Anda ingin dengar Smart FM misalnya untuk dapat inspirasi, motivasi. Lalu Anda keliru, tidak muter gelombang frekuensi yang tepat. Yang Anda dengar bukan berita atau motivasi, Anda dengar dangdut nanti. Tuhan pun juga bikin siaran pada kita. Ngirimkan ilhamnya pada kita. Kita saja yang frekuensinya keliru. Sehingga tidak dengar bimbingan Tuhan, malah dengar bisikan setan. Nah, orang beruntung itu percaya mengikuti intuisinya. Bahkan Steve Jobs pun bilang, ketika dia sedang ngasih ceramah di wisudawan di Stanford University, dia bilang, follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Ikutilah suara hati dan intuisimu, dia bilang. Karena somehow, entah bagaimana, sebenarnya kamu sudah benar-benar tahu. Kamu udah tahu kok sebenarnya. Kamu itu sebenarnya harus kemana. Cuma kamu perlu dengar saja. Jadi dengarlah intuisi Anda, Bapak Ibu. Nah, masalahnya nggak banyak orang ngerti. Cara dengar intuisi bagaimana. Nah, ini nanti akan kita sampaikan, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, improve your intuition through meditation and prayer. Jadi, bagaimana cara ngasah supaya intuisi kita ini akurat? Bagaimana kita tahu bahwa yang kita dengar itu benar-benar bimbingan Tuhan, bukan bisikan setan? Anda harus improve itu dengan meditasi dan doa. Nah, ini juga nanti kita praktekkan dalam coaching, Bapak Ibu. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, jadi 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Anda harus jaga close connection to the source of luck. Anda harus get in the zone. Kalau Anda ingin beruntung, jagalah kedekatan hubungan dengan sumber keberuntungan kita. Siapa? Tuhan, lagi kalau bukan Tuhan. Maka sering-seringnya di get in the zone, berada di zona ilahiyah. Zona inspirasi, bukan zona motivasi. Nah, ini kalau saya bahas 1 jam sendiri nanti, karena ada 19 perbedaan inspirasi dengan motivasi. Nah, mungkin saya sekilas saja, ya, sedikit saja. Kalau di zona motivasi, jargon Anda, kata-kata yang sering Anda ucapkan adalah never give up, jangan pernah menyerah, no pain, no gain. Kalau nggak mau susah, nggak bakal berhasil, gitu kan. Di zona inspirasi, jargon Anda kan never go away, jangan jauh-jauh dari Tuhan. No God nonsense. Kalau itu nggak ada hubungan dengan Tuhan, ya nonsense. Artinya kalau Anda ingin dapat inspirasi, ya deketilah sumber inspirasinya. Lalu key success factor, faktor kunci keberhasilannya di zona motivasi itu kerja keras, sheer hard work, struggle to overcome obstacle, bekerja keras, berjuang untuk mengatasi berbagai macam masalah.
Itu kunci keberhasilan orang di zona motivasi. Di Hmm. zona inspirasi, kunci keberhasilannya bukan itu. Kerja keras itu bahkan nggak perlu, Bapak Ibu. Karena dia yang penting itu pure intention, kerja ikhlas dulu. Niatnya benerin dulu, nanti seringkali terjadi surrender for effortless manifestation. Segala sesuatu terjadi dengan begitu mudah. Begitu Anda align dengan alam semesta, Anda selaras dengan alam semesta, Anda sudah bener niatnya, udah pure, udah murni, Tuhan merestui, itu seakan-akan semua terjadi dengan begitu mudah. Surrender for effortless manifestation. Saya sekarang ini, ya, Ibu, sedang punya niat untuk bikin pesantren. Untuk pesantren sekaligus training center. Karena saya waktu di Amerika, ketemu satu training center, ada 2 yang saya datengin. Satu di Pantai Timur, Omega Institute, 1 jam dari Harvard, dari antara Harvard dan New York, jatuh dari New York ya, naik bis gitu, 70 hektar luasnya. Satu lagi di pantai barat namanya Esalen di California, itu 50 hektar. Di situ ada 500 training tiap tahun di tempat yang sangat indah, resort. Saya punya niat kayak begitu, tapi saya ingin ada kayak gitu, tapi juga ada pesantrennya. Tiba-tiba kemarin ada yang nawari tanah 2.000 hektar untuk dikelola. Itu hampir saya ambil, ternyata tidak diwakafkan, cuma dipinjamkan. Akhirnya saya balikin ke pemiliknya. Ada tawaran lagi sekarang di Cicalengka yang sekarang sedang saya survei ini apa itu. Makanya sekarang saya lagi di hotel. Pak Faiz lagi di Cicalengka ya? Di Cicalengka ya. Kenapa ada area namanya Cicalengka Dreamland seluas 40 hektar, di sampingnya mau dibikin perumahan seluas 120 hektar. Tapi dia pingin itu perumahan nuansanya nuansa religius. Jadi diundanglah tiga tokoh untuk bikin pesantren di sana. Satu Adi Hidayat, 2 Pak Jamil, 1 saya. Tidak diminta beli dengan harga normal, tapi 1/10-nya harga tanahnya itu. Harga beliau beli, yaitu yang dijual. Dikasih 5 hektar dengan pembayaran yang sangat lunak. Ya sudah, sedang saya. Apa benar-benar jodohnya di sini ya kita lihat nanti. Tapi yang jelas tiba-tiba dibuka aja jalannya. Itu mungkin Kalau ada pertanyaan niat, tadi Pak, pure intention itu contohnya gimana Pak dalam bekerja misalnya tadi? Itu niatnya cuma 3, Bu. 1, jadi bagi saya niat yang murni itu cuma 3. 1, kita niatkan semua usaha hidup kita ini untuk meraih cintanya Tuhan. Yang kedua, semua amal kita ini dari mulai apapun, mau bermain, mau nonton TV, mau bekerja, mau apapun. Yang kedua, untuk ngasih manfaat buat orang lain. Untuk blessing others. Yang ketiga, untuk membuat kita jadi orang yang lebih baik. Self-improvement. Dan biasanya, kalau 3 itu kita lakukan, nanti efek sampingnya adalah dapat joy, mendapatkan kebahagiaan, lakukan dengan penuh kebahagiaan. Udah itu. Nanti Anda ukur. Logos, Pak. Nah, singkatannya lontong gosong, nanti logos ya. Loving God, blessing other, self-improvement. Itulah kenapa namanya Logos Village, teman-teman. Nah, itu. Kenapa? Karena itu core of the core-nya, Pak Ibu. Saya ngukur ini dia orang hebat atau orang kerdil, cuman itu. Apa yang mendasari hidup dia itu apa? Apa sekedar mengenyangkan perutnya sendiri, atau sekedar keluarganya saja, atau dia satu apapun yang dilakukan itu orientasi akhirnya adalah meraih cinta Tuhan. Yang kedua, ngasih manfaat sebesar-besar pada sebanyak mungkin makhluk, blessing others. Yang ketiga, membuat dia sendiri menjadi aksani takwim, menjadi orang yang kualitasnya semakin hari semakin baik. Dan melakukan itu dengan joyfully. Loving God, blessing others, self-improvement, singkat dengan logos, joyfully. Itu definisi pure intention, Mas. Nanti kalau itu definisinya, alam semesta ini membantu kita. Orang-orang datang ke kita. Kenapa? Ya karena aura Anda ini aura keberuntungan, aura kebaikan, aura kebahagiaan. Bikin orang-orang setipe dengan Anda datang.
Namanya attract Tapi your kalau ally, kalau kata Mas Vincent lagi ya nih. attract your life, Anda akan menarik orang-orang setipe dengan Anda gitu. Oke. Nah, ini apa Ibu? Ini akan kita bahas lengkap nanti di coaching. Ini saya nggak bisa bahas semuanya karena nggak cukup waktunya. Misalnya ini lagi, Anda mendefinisikan hidup Anda sebagai apa? Kalau di zona motivasi, Anda akan menganggap life is a career. Hidup itu adalah untuk memperjuangkan karir. Wah, mendaki tengah karir kan. Kalau Anda di perusahaan jadi profesional ya, manajer, direktur, kemudian sampai paling top CEO. Kalau Anda pengusaha ya di startup sampai jadi IPO misalnya. Unicorn. Ya, hidup ini pokoknya adalah tentang diri saya, karir saya. Kalau perlu saya korbankan orang lain untuk mencapai tujuan saya. Makanya ada koruptor, ada orang ngikut orang lain dengan cara tidak etis dan lain-lain. Di zona inspirasi, Anda melihat hidup Anda sebagai sebuah misi. Life is a mission. Hidup adalah sebuah misi. Misi itu sesuatu yang sangat penting, yang bahkan lebih penting dibanding diri saya. Yang kalau perlu diri saya berikan. Kayak semboyannya Kopassus, lebih baik pulang tinggal nama daripada gagal dalam misi. Artinya misinya lebih penting dibanding dirinya. Lu anehnya Ibu, ajaibnya, orang yang seperti itu malah dirinya jadi orang hebat. Padahal dia siap berikan dirinya, all out, all in, untuk memperjuangkan misi itu berhasil. Di mana misi itu jauh lebih penting dibanding dirinya. Tapi begitu itu dia lakukan, dia sendiri malah jadi orang hebat. Siapa? Ya semua orang hebat di dunia kayak gitu. Mahatma Gandhi, Anda lihat. Soekarno, Bung Karno dulu, pendiri negara kita ini. Siapa lagi nabi-nabi, Nabi Muhammad, semuanya hidup karena misi. Bukan karena perut. Tapi justru karena itu, Tuhan punya alasan yang cukup kuat untuk menurunkan keajaibannya pada Anda. Jadi sebenarnya gini Bu, luck factor ini cuma gini loh. Bagaimana caranya membuat Tuhan punya alasan yang cukup kuat untuk menurunkan keajaibannya pada Anda. Kalau Anda hidup hanya untuk mikiri diri Anda sendiri, ya Tuhan akan bilang, ngapain aku turunkan keajaiban? Kita kasih rezeki secukupnya, kamu pikir cuma perutmu sendiri kok. Tapi kalau Anda mikirnya itu beyond yourself, ya alam Tuhan dan alam semesta dan seluruh makhluk ini bisa mendukung Anda. Terjadilah keajaiban-keajaiban. Oke, itu ada banyak di sini, tapi intinya seperti itu. Terakhir mungkin saya ambil ini ultimate achievement. Apa puncak pencapaian Anda? Jadi orang di zona motivasi puncak pencapaiannya apa? Sometimes you get what you want. Anda akan dapat yang Anda inginkan kadang-kadang. Kenapa ya? Kerja keras, fokus, kan gitu. Cuman seringkali, kalaupun dapat, Anda senangnya puasa sementara. Hanya ketika Anda baru dapat itu. Misalnya, saya pengen BMW, oke, seneng. Anda dapat, habis itu kepingin yang lain. Pengen Ferrari, seneng kepingin yang lain. Gitu aja terus. Bukan berarti itu salah, tidak apa-apa juga Bapak Ibu, tapi biasanya senangnya sementara. Temporary satisfaction. Kepuasannya cuma sementara hanya ketika Anda baru dapat. Dalam psikologi itu disebut dengan paradox of hedonism. Anda kepingin sesuatu, membayangkan kalau saya dapat itu saya akan bahagia luar biasa, hanya untuk ketika dapat beneran itu, Anda senang sebentar, kira-kira 3 bulan, setelah 3 bulan Anda terbiasa, tiba-tiba yang Anda bayangkan akan bikin Anda bahagia luar biasa, ternyata terbiasa. Padahal untuk dapat itu pengorbanannya luar biasa. Begitu dinaiki biasa ternyata. Terus gini-gini aja. Lalu Anda kepingin yang lain. Terobsesi yang lain, menderita lagi, stres gara-gara kepikiran yang lain. Yang tadi, yang Anda obsesikan tadi itu tiba-tiba jadi nggak enak ini. Karena kepingin yang lain. Gitu aja terus, itu namanya paradox of hedonism. Di zona inspirasi, Anda tidak selalu mendapat yang Anda inginkan.
tapi Anda dapat even better. Kadang-kadang nggak dikasih Anda ingin, Anda dapat yang lebih baik dari yang Anda inginkan. Kenapa? Karena Anda in harmony with God and all creatures. Anda benar-benar harmonis dengan Tuhan dan seluruh alam semesta ini, dan miracles become habits. Keajaiban akan terjadi langganan, jadi kebiasaan, jadi terbiasa. Makanya bagaimana aja tenang Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena saya merasa tiap hari keajaiban. Di mana-mana ini buminya Tuhan, dari mau di hutan pun saya juga nggak apa-apa. Saya pernah di pusat dunia di New York, ya pernah tinggal di sana, ya pernah di Harvard, ya pernah di Mentari, di hutan pun saya juga nggak masalah. Saya pernah ditinggal di hutan sama guru saya, cuma dipesenin begini. Ini digubuk di tempat beliau dulu Riyadho, dan murid beliau yang lain itu sampai ada yang dimakan binatang buas sampai. Setelah saya itu ada orang yang murid beliau yang udah lama di hutan yang sama itu hilang orangnya. Tiba-tiba cuma tinggal bajunya aja. Saya diletakkan di situ cuma dibilang gini. Kalau ngantuk jangan cari bantal. Kalau lapar jangan cari makan. Kalau takut jangan lari. Temukan ketenangan dalam kalimat La ilaha illallah. Saya pikir cuman sudah nasihat, tapi setelah itu ditinggal. datang kemudian 5 hari kemudian. Ya enggak apa-apa saya. Jadi enak semua bagi saya. Mau di New York kayak, mau di tengah hutan kayak, mau ketemu apa, tenang ya. Nggak ada susah. So, Bapak Ibu, saya ingin Anda latihan kayak begitu. Supaya apa? Supaya dimanapun Anda enak. Nggak gampang susah. Dan anehnya, ketika ada siapa kayak begitu, Bapak Ibu, biasanya malah yang terjadi itu hal-hal yang ajaib yang kita sama sekali nggak duga. Nah, untuk mentransfer ini, nggak bisa cuma dengan webinar sehari, sekali, 2 kali. Anda perlu kita dampingi selama 3 minggu lah. Berikan waktu kami untuk mendampingi Anda selama 3 minggu, supaya ini benar-benar merasuk menjadi DNA Anda gitu. Menjadi watak-watuk wahing Anda gitu. Orang Jawa itu watak-watuk wahing apa itu? Menjadi DNA Anda gitu. Ini mungkin kita bahas nanti aja atau minggu kucing. Kayaknya udah 1 jam lebih ini Bapak Ibu. So Bapak Ibu, program kita ini apa kalau gitu? Ini yang kami benar-benar ingin Anda kami dampingi gitu ya. Karena kami benar-benar kepingin sekali hidup Anda berubah jadi jauh lebih beruntung. Programnya selama 22 hari. Lalu dalam 22 hari itu ada 4 kali webinar. Karena webinar yang pertama ini, jadi 5 kali webinar sebenarnya, cuman webinar pertamanya yang ini. Tambah 4 kali lagi nanti. Dan tersedia rekamannya selama coaching. Lalu Anda akan kita kawal secara ketat dalam satu grup kecil, didampingi 1 senior coach, maksimal 1 grup kira-kira 10 orang. Jadi Anda dapat perhatian penuh dari para coach Anda itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Anda praktek. Supaya Anda praktek yang diajarkan di 4 kali webinar nanti. Di 4 kali webinar kita ajarkan apa saja yang harus dilakukan. Nah, seminggu sekali kita ngasih webinar ini. Di antara dua webinar itu ada waktu seminggu Anda praktek. Nah, ketika praktek Anda didampingi oleh 10 orang. Oleh 10 orang. Tiap 10 orang didampingi oleh 1 orang senior coach. Dan karena ini coaching bukan training, Bapak Ibu, Anda harus praktek. Dan kita harus ingin memastikan Anda benar-benar praktek dan dapat hasil yang Anda inginkan. Karena itu kita bikin aturan yang sangat ketat. Kalau sampai Anda 5 hari nggak praktek, kita drop out. Jadi Anda kita anggap tidak serius, kita keluarkan dari grup, dan investasi Anda tidak kami kembalikan. Cuman kita kasih diskon 50% kalau mau ikut angkatan berikutnya. Jadi pastikan kalau Anda memang mau ikut ini, Anda benar-benar mau praktek. Prakteknya nggak susah, paling 1 hari cuma 1 jam. Sekitar 1 jam. Selama 22 hari. Lalu biasanya nanti senior coach Anda itu akan memberikan bonus webinar pendalaman.
Jadi selain sama saya 4 kali nanti, selama 22 hari itu, nanti di grup kecil masing-masing, saya akan antara 1 sampai 2 kali Zoom meeting untuk Anda mau curhat apapun, mau tanya apapun, silahkan. Dan itu semua akan langsung saya pimpin, saya awasi, saya kawal. Saya sebagai master coach-nya. Jadi ada 2 orang paling tidak nanti yang akan mengawal Anda, saya sebagai master coach-nya, menemani Anda di webinar selama seminggu sekali, lalu senior coach-nya akan menemani Anda tiap hari di grup kecil, di WhatsApp grup, Anda boleh curhat, boleh tanya, boleh ngobrol-ngobrol dengan Anda di grup itu. Itu Bapak Ibu, jadi itu yang kami ingin tawarkan pada Anda. Kami benar-benar ingin sekali Bapak Ibu Anda bisa jadi jauh lebih beruntung. Dan nanti kalau Anda sudah menikmati hidup Anda jadi jauh lebih baik, baru saya ingin mengajak Anda untuk juga menjadi seorang coach. Nah, ini program bulan depan, bulan November, bulan November, yaitu Coaching for Logos Village Coach. Nah, ini kalau Anda ingin nanti juga membantu orang lain supaya mereka juga hidupnya berubah. Jadi, helping others to live their best life while being paid professionally. Anda akan membantu orang lain untuk menjalani hidup terbaik mereka, sambil Anda juga dibayar secara profesional. Itu langkah berikutnya setelah Anda ikut ini, Anda berkesempatan untuk menjadi seorang coach yang kita bayar secara profesional. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita ingin mengangkat masyarakat. Kalau Anda ingin ngasih makan 1 orang, kasih dia pancing. Nah, itu bantu orang dengan chef, gitu. Kasih makan. Kalau Anda ingin ngasih makan agak lama, kasih dia pancing untuk supaya dia bisa mencari ikan sendiri. Itu ngajari orang dengan teknik chef. Tapi kalau mau ngasih makan dia seumur hidup, jadikan dia nelayan. Nah, itu seperti memberikan coaching. Tapi kalau mau mengangkat seluruh masyarakat, kita harus men-training para coach-nya nelayan, para trainernya nelayan. Nah, itu tujuan kami nanti, men-training Anda untuk menjadi seorang coach, jika Anda berkenan. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu Mas Angga, kalau mau di take over, silahkan Mas. Penjelasan lebih lengkapnya ke kawan-kawan. Oke, di layar teman-teman semua ini sudah ada tombol over. Kalau teman-teman klik tombol overnya, teman-teman Suaranya akan belum keluar, Mas Angga. Sudah keluar Mas suaranya, Angga Pak? belum keluar. Cek. Suara saya masuk, Pak? Halo? Kedengaran suaranya? Belum keluar, Mas. Oh, nggak kedengeran ya? Nggak ada suaranya. Sebentar saya refresh, Pak. Baik. Bapak Ibu, di tempat Anda itu ada over. Di over itu tinggal klik daftar sekarang, Anda bisa langsung untuk mengikuti program coaching ini di tombol over itu. Sekarang sudah masuk suaranya, Pak? Nah, sip. Udah, Mas. Sudah. Silakan, Mas. Ya. So, teman-teman, kalau teman-teman klik tombol coaching, klik tombol daftar sekarang, teman-teman akan dibawa masuk ke halaman ini ya, halaman coaching. Teman-teman bisa pilih ada 3 program di situ, tapi kalau teman-teman, saran saya teman-teman mulai dari Lucky Life Coaching, atau kalau teman-teman sudah siap, teman-teman boleh langsung daftar sebagai coach. Nah, Lucky Life Coaching ini teman-teman akan belajar tentang tadi hal-hal yang disebutkan Pak Faiz, bagaimana teman-teman nanti membereskan masalah-masalah emosinya, terus teman-teman juga akan dibantu untuk bagaimana teman-teman bisa menjadi lebih beruntung dalam 6 dimensi, dan teman-teman didampingi praktek selama 22 hari. Jadi ada 7 kali webinar, kalau saya hitung masing-masing 100.000 itu nilainya 700.000 dan 22 hari coaching ya. Nah, teman-teman bisa klik daftar di sini ya, di Lucky Life Coaching. Teman-teman tinggal klik daftar sekarang, dan setelah klik daftar sekarang, teman-teman akan langsung dibawa masuk ke halaman registrasi. Nanti dibawa masuk ke sini, teman-teman tinggal pilih nih. Kalau teman-teman ada kesulitan, tinggal hubungin nomor WA yang ada di sini ya. Ada nomor WA teman-teman Education Consultant dari Logos Village ya. So, itu untuk Lucky Life Coaching. Untuk yang coach, apakah sudah dibuka Pak Faiz bulan ini atau bulan depan? Oke. Atau Pak Reva mungkin bisa konfirmasi. Untuk yang coach bulan depan, Mas.
Oke, berarti kita untuk fokus yang ke yang calon coach bulan depan. Oke, berarti sebentar linknya saya. Boleh juga kalau langsung daftar yang coach juga, Mas. Boleh, kalau mau daftar Dibanding sekarang boleh begitu. ya. Tapi kelasnya dimulai bulan depan, Pak ya. So, Ya, tapi kalau teman-teman dapat daftar bundling harganya lebih murah ya di sini, teman-teman dapat diskon ya. Teman-teman bisa daftar di sini ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau ambil satu-satu dulu, berarti teman-teman sekarang fokus ke sini lagi live coaching. Nah, ini 7 kali webinar dan 22 hari coaching. Nah, kenapa coaching ini menurut saya penting, teman-teman? Karena sebenarnya, teman-teman, ada beberapa hal yang sudah kita sharing ya. Semua yang di-sharing sama Pak Faiz tadi bisa teman-teman praktekkan. Ada satu video yang di-upload ke YouTube saya, dan kita juga sharing tentang keberuntungan di YouTube itu ya, tentang bagaimana kita mendapatkan keberuntungan. Dan video itu cukup rame yang nonton, Pak. Ini kita sudah upload Mei 2020. Saya akan sharing screen-nya ke sana. Nah, ini udah diupload dari Mei 2020 ya, teman-teman. Bagaimana meningkatkan keberuntungan hidup dan bisnis dengan cara ilmiah dan ilahiyah. Dan teman-teman bisa lihat sudah ada 8.000 orang yang nonton video ini ya. Dan yang menarik, teman-teman, di akhir sesi ini, di akhir sesi webinar itu kita ngasih satu teknik yang teman-teman bisa langsung praktekkan ya. Namanya doa salam sepenuh cinta. Doa salam sepenuh cinta, teman-teman bisa nanti setelah selesai di sini, kalau teman-teman mau langsung praktek, teman-teman bisa ke YouTube saya ya. Judulnya bagaimana meningkatkan keberuntungan dalam hidup dan bisnis secara ilmiah. Nah, saya akan copy aja linknya. Saya akan taruh di chat box buat teman-teman semua. Dan yang menarik, video itu sudah ditonton oleh banyak orang, dan saya nggak tahu apakah teman-teman yang nonton video itu pada akhirnya praktek atau enggak kan gitu ya, kan nggak semua orang praktek setelah nonton videonya kan gitu. Jadi yang menarik kalau teman-teman praktekkan sebenarnya itu sudah sangat powerful. Itulah kenapa akhirnya kita memutuskan kita perlunya coaching, bukan sekedar webinar, bukan sekedar training. Karena kalau teman-teman nggak praktek, ya ilmu yang sangat powerful sekalipun itu nggak akan ada gunanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman belajarnya setengah-setengah, takutnya nanti merasa so tahu, oh itu sudah tahu, akhirnya nggak praktek. Padahal kalau praktek, teman-teman bisa dapat sesuatu yang sangat-sangat powerful kan gitu. Nah, satu ilmu ini aja teman-teman, yang ini doa salam sepenuh cinta itu kalau teman-teman praktekkan, saya dapat banyak banget testimoni ajaib ya dari teman-teman gara-gara praktek satu teknik ini. Pak Faiz, ada sahabat saya yang sekarang lagi di rumah ya, lagi nginep di rumah saya. Beliau ada satu titik di hidupnya dia berada di titik terendah ya, motivasinya itu benar-benar beliau tuh merasa siang hari itu mandi tuh rasanya kayak tenggelam, saking emosinya lagi benar-benar kalut gitu ya. Income kecil segala macam gitu. Terus akhirnya beliau ke YouTube saya nonton video cara ilmiah untuk beruntung dan praktek. Nah itu teman-teman perlu praktek, dan begitu beliau praktek satu teknik ini aja, doa salam sepenuh cinta ini, dan begitu dipraktekkan itu langsung lebih tenang. Habis itu ada banyak banget keajaiban yang terjadi baik secara finansial maupun dalam hal lain. Dan beliau kebetulan adalah seorang pebisnis jaringan, teman-teman. Ya, leader MLM kalau bahasa kita ya, pebisnis jaringan. Dan beliau tuh punya satu orang, Pak. Satu orang yang pengen banget direkrut untuk masuk ke organisasinya beliau. Nah, jadi begitu beliau join bisnis jaringan, orang itu adalah orang yang beliau targetkan untuk join di bisnisnya beliau, Pak. Nah, Pak Faiz masih hadir apa enggak? Kalau hadir muncul aja Pak Faiz. Masih Mas Angga. Oh, oke. Nah, orang ini nih udah dipresentasi pertama kali dan nggak mau join, Pak. Jadi beliau udah join bisnis jaringannya dari September tahun 2020. Orang pertama begitu berjoin, orang yang pertama yang beliau presentasi adalah satu orang ini. Dan nggak join. Dan akhirnya beliau ikut training kita dan beliau praktekkan dua hal ini. Doa salam sepenuh cinta ini kan salah satu dari beberapa teknik yang akan kita praktekkan nanti di Lucky Life Coaching, Pak. Ya, jadi ini ada satu yang bisa dibocorkan ya. Kalau teman-teman lihat di slide, saya akan tarik slide-nya di sini. Teman-teman bisa di sini ada DSC, doa salam sepenuh cinta. Nah, di sini ada dua teknik yang akan dipraktekkan. Yang pertama doa salam sepenuh cinta ini teman-teman bisa langsung cek di YouTube saya, ada prakteknya di sini. Tapi ini satu dari banyak teknik yang akan kita sharing di Lucky Life Coaching. Dan beliau praktek satu ini aja terus membaik. Nah, ternyata beliau praktek yang ini, Pak, deep save, Pak. Ini yang poin nomor 4 ini, Pak.
Nah, beliau praktekkan deep save. Jadi orang yang tadinya sudah dipresentasi dan tidak join, Pak, sama sama teman kita ini disebut namanya dalam deep save, Pak. Disebut namanya dalam deep save dan ajaibnya beberapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian orang itu datang ke rumah menyerahkan diri pengen jalanin bisnisnya tanpa dipresentasi, tanpa ditelepon, tanpa diundang. Jadi orangnya datang ke rumah menyerahkan diri. Jadi nggak tahu nih buat teman-teman yang mungkin bisnis jaringan, MLM ataupun asuransi ataupun nggak harus jaringan juga, teman-teman punya pekerjaan, teman-teman pengen naik pangkat atau pengen dipromosikan, teman-teman mungkin punya bisnis jualan supaya jualannya lebih laku. Satu teknik ini teman-teman bisa praktekkan. Ini bukan hanya bisa menarik keberuntungan, tapi beliau praktekkan disebut di deep save-nya. Bikin orang yang tadinya dipresentasi sudah menolak, nggak dipresentasi, begitu disebutkan dalam deep save-nya, beberapa minggu kemudian datang menyerahkan diri siap jalan, dan sekarang bergerak di organisasi beliau. Jadi dia langsung dapat leader, Pak, pakai teknik deep save ini. Jadi ini baru salah 2 dari teknik yang akan kita ajarkan di coaching. Nah, teman-teman akan dapat olahraga, Tosca, G-Save, Grateful Save, dan lain-lain. Dan bukan hanya itu, teman-teman di sini akan dipandu untuk praktek. Jadi bukan hanya tahu, karena video saya di YouTube udah ditonton 8.000 orang, apakah semuanya praktek? Belum tentu kan gitu, Pak. Nah, karena ilmu aja nggak cukup, ya, jadi harus praktek. Dan cerita Deep Save ini berlanjut, Pak. Mas Ginung tuh punya anaknya itu pengen kuliah di satu kampus negeri dan udah seperti sudah tertutup, Pak, peluangnya. Udah pernah daftar di satu kampus, akhirnya kuotanya nggak jadi, akhirnya di-cancel gitu. Dan Mas Ginung itu dia bilang sebagai orang tua yang anaknya pengen kuliah di kampus negeri, dia semuanya melakukan segala cara. Sampai akhirnya Mas Ginung ingat teknik deep save ini, Pak. Dipraktekkan, di deep save kan, dan benar dalam waktu seminggu kemudian itu anaknya diterima di kampus yang benar-benar diinginkan secara ajaib, Pak. Kayak tadi udah nyerah ini secara uangnya mungkin belum cukup, secara uangnya cukup pun belum tentu bisa masuk. Dan itu tiba-tiba diterima di kampus secara ajaib, ya. Diterima di kampusnya diinginkan. Itu deep save. Jadi saya sih punya banyak kasus tentang deep save sih. Saya ada satu yang menarik lagi. Saya punya satu karyawan dulu di bisnis rumah makan saya. Dia itu pengen pulang dari Bekasi. Waktu itu tempat saya di Bekasi, di Jatibening. Dia pengen pulang ke Tangerang, Pak, ke Karawaci. Jauh banget. Nah, dia pengen pulang ke Karawaci, ke Tangerang itu. Dia lihat, dia tuh udah capek, waduh ini macet nanti jalannya jauh segala macam. Dan sebelum berangkat dia deep save. Nah, begitu deep save, dia berangkat dari Bekasi ke Tangerang, itu semua lampu merah warnanya hijau. Nah, ini sih butuh agak spesial nih, Pak. Jadi sepanjang Bekasi ke Tangerang itu kakinya sama sekali nggak nginjek tanah, padahal naik motor loh. Bukan lewat tol loh, Pak, lewat jalan umum, semua lampu merah hijau. Jadi gas terus sampai Tangerang sangat cepat, tidak kena macet, sampai sana sempat ketemu istrinya, ketemu anaknya, dipijitin, dimasakin makanan yang dia suka. Jadi saya nggak tahu ya buat teman-teman berapa harga yang teman-teman mau bayar untuk punya 2 teknik ini aja. Doa salam sepenuh cinta, teman-teman bisa praktek sehingga teman-teman jadi kebiasaan tadi dari watak, watuk, dan wahing tadi. Dan deep save. Ini 2 ini aja teman-teman saya rasa worth all your investment ya. Semua 2,5 juta itu langsung worth it ya. Nah, dan banyak sih sebenarnya teman-teman. Ada, kalau teman-teman baca buku save-nya Pak Faiz itu ada orang yang ikut PON segala macam dapat emas setelah mempraktekkan deep save. Dan ini ada banyak banget teknik-teknik yang teman-teman bisa pelajari. Dan satu hal yang nggak bisa didapatkan di luar adalah teman-teman punya network of luck. Teman-teman punya grup isinya orang-orang yang beruntung, punya grup yang isinya orang-orang yang selalu praktek tentang keberuntungan. Dan percaya atau enggak teman-teman, keberuntungan itu menular. Kalau teman-teman deket sama orang yang beruntung, teman-teman ikutan beruntung, itu nggak ada harganya, teman-teman. Saya belajar Money EQ itu sama Ken Honda. Ken Honda itu punya guru namanya Wahid Takeda. Dan Wahid Takeda itu orang yang selalu senyum, selalu beruntung banget. Nah, Ken itu bilang hampir semua proyek besarnya dia itu terjadi ketika lagi bareng Wahid, Pak. Lagi bareng berdua doang jalan itu, oh dapat telepon, bukunya dicetak, oh dapat ini, bukunya bestseller, itu dapat proyek. Tadi itu Pak Jamil sepanjang jalan, Mas, cerita sama saya. Kan lagi mengcoaching Telkomsel tuh. Dan para coachnya itu lagi dibahas enrichment. Ada buku baru dari Amerika itu mengatakan bahwa coach yang hebat beneran itu nggak perlu ngasih pertanyaan, nggak perlu ngasih jawaban, dia hadir aja itu orang dapat solusinya, Mas.
only by presence, katanya gitu Mas. Jadi hanya dengan kehadiran dia, aura dia itu bikin orang langsung menemukan solusinya. Betul. Saya punya guru dulu juga gitu, Ustaz Salim itu beliau nggak perlu ngomong apa-apa, orangnya difabel, tadi tangannya cacat. Tapi begitu beliau hadir, udah sepuh gitu, udah tua, lalu senyum, itu rasanya semua beban hidup itu rasanya hilang dah. Dengan hanya lihat senyumnya beliau aja itu. Jadi orang beruntung itu kehadiran dia saja udah bikin orang lain beruntung. Betul. Jadi dan itu teman-teman punya kesempatan untuk join di Network of Luck ya, salah satu Dan dari menjadi orang kayak gitu Mas, itu yang paling betul. penting. Dan itu nanti teman-teman juga akan membantu orang-orang di sekitar teman-teman jadi beruntung. Jadi satu lagi teman-teman, ini lucky ini digaransi Pak ya, luck factor ini ya. Ya Mas. Jadi ini garansi kami ya Bapak Ibu. Ini garansi bukan barusan ini. Ini mungkin Ini bagi udah teman-teman yang belasan masih tahun kami ngadakan ini ya Ibu. Ini alumninya dan 60 ribuan lebih, hampir 70 ribu sekarang. Ini garansi kami. Asal Anda praktek selama 3 minggu, benar-benar praktek ya, lalu Anda keberuntungannya tidak meningkat satupun. di 6 dimensi tadi Artinya Pak. apa? Ada 6 dimensi keberuntungan. Mohon jangan dinilai keberuntungan hanya masalah uang. Orang yang paling terobsesi sama uang, biasanya dapat uangnya paling terakhir. Apa yang paling Anda obsesikan di ilmu ini malah dapat paling terakhir. Kenapa? Digodain sama Tuhan nanti Anda. Nanti Tuhan akan merasa kecewa lah. Kamu tak kasih keberuntungan yang lain, ya kamu hitung. Nggak kamu syukuri. Kamu sibuk, stres gara-gara cuma satu yang aku tahan itu. Satu itu of luck ini begini. Dan yang Anda paling inginkan seringkali paling terakhir. Setelah Anda cukup mensyukuri yang lain. Lah apa 6 itu? Tadi itu, uang ya, finansial ya, min haitsu la yahtasib. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga hubungan dengan keluarga dan orang lain membaik. Yang ketiga pekerjaan membaik. Yang keempat kebahagiaan. Anda hidup Anda lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Terakhir dalam hal spiritual Anda mestinya akan jadi jauh lebih bisa menikmati hubungan Anda dengan Tuhan. Nah, kalau selama 3 minggu itu Anda udah praktek, tidak satu pun dari ini tidak meningkat, Anda boleh ngomong sama kami. Kami balikin investasi Anda. Investasinya dikembalikan. Kenapa? 100% ya? Enggak mungkin, enggak mungkin itu terjadi. Wong kita udah lakukan selama 60 ribuan orang kok. Nantilah kalau Anda udah tahu apa yang harus dilakukan, Anda akan merasa yakin seperti saya. Kenapa? Karena ini yang saya. Ini hanya kitab suci. Anda buka kitab suci Anda, pasti ada itu. Wong ini yang menjamin bukan saya kok, Tuhan sendiri. Dan itu keyakinan saya udah seperti keyakinan kalau ini saya lempar earpod saya ini ke atas, pasti jatuh ke bawah. Anda yakin nggak saya lemparkan jatuh ke bawah? Yakin. Oke, kalau yakin berapa persen? 100%? 50%? Anda mungkin bilang 100%. Kenapa? Ya karena ini hukum alam. Ini hukum gravitasi. Kok sombong Anda bisa menjamin ini pasti turun ke bawah? Loh, saya nggak sombong, Pak. Emang hukum alamnya begitu. Walan bidalisnatillahi tabdila. Tuhan pun nggak mengubah hukum alamnya. Dan keberuntungan itu ada hukum alamnya, Bapak. Anda saja mungkin selama ini nggak tahu, atau kalaupun tahu nggak praktek secara konsisten. Itu yang ingin kami pastikan. Anda tahu dan praktek, dan prakteknya benar, dan prakteknya konsisten. Baru setelah itu paling nggak 3 minggu lah minimal. Harusnya idealnya 7 minggu, tapi paling nggak 3 minggu awal lah untuk bentuk kebiasaan. Anda udah mulai merasakan hasilnya. Minimal sekali kebahagiaan Anda akan meningkat. Karena nggak mungkin Anda praktek nggak tambah bahagia. Minimal sekali lagi hubungan dengan Tuhan Anda pasti jauh lebih baik. Yang lainnya, bonus-bonus yang lain biasanya ikut. Finansial dapat tambahan. Hubungan dengan keluarga pasti lebih baik kalau asal Anda mau praktekkan ini. Jadi, tapi kalaupun Anda praktek 6 ini nggak dapat sama sekali, Anda ngomong sama kami balikin. Yes, oke. So, teman-teman hari ini tombol offernya udah ada di layar teman-teman semua. Teman-teman silahkan klik tombol offernya. Nanti teman-teman akan dibawa masuk ke halaman produk. Teman-teman tinggal pilih Lucky Life Coaching. Nah, teman-teman bisa langsung daftar. Saya akan rubah ke ini langsung deh sebentar. Saya akan rubah ke
linknya langsung ke halaman Lucky Life Coaching. Sebentar teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung daftar ke sini. Nah, teman-teman punya pilihan sekarang, teman-teman lihat di layar teman-teman semua sudah ada link offer yang kalau teman-teman klik, teman-teman akan langsung dibawa masuk ke halaman ini. Teman-teman kalau ada kesulitan silahkan hubungi teman-teman educational consultant. Dan ya tadi, menurut saya teman-teman saat ini punya dua opsi, punya dua pilihan. Pilihan pertama ya teman-teman nggak melakukan apapun, which is itu risk free dan boleh. Dan teman-teman juga, saya sih berharap teman-teman praktek sih. Saya personally ya, saya secara pribadi berharap teman-teman praktek. Minimal teman-teman praktekkan itu doa salam sepenuh cinta gratis. Kita udah post di YouTube saya, teman-teman tinggal ke YouTube saya, Duyan Anggara, cari cara ilmiah untuk beruntung, teman-teman praktek satu hal itu. Dan kalau teman-teman praktek satu hal itu selama 3 minggu ke depan, teman-teman, saya yakin teman-teman pasti akan dapat keajaiban, teman-teman akan dapat keberuntungan. Tapi sekali lagi teman-teman, tombol offernya sudah muncul di layar teman-teman semua. Teman-teman silahkan klik. Pilihan pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah tidak melakukan apapun, which is boleh, yaitu risk free, tidak ada resiko apapun. Misalnya teman-teman memutuskan nggak praktek dan teman-teman memutuskan nggak ikut kelas coachingnya. Atau teman-teman bisa ambil pilihan kedua. Pilihan kedua adalah teman-teman ambil langkah dengan investasi kecil hari ini ya, dengan 2,5 juta. Saya yakin 2,5 juta ini sesuatu yang nggak kecil juga sebenarnya, cuman nggak gede banget. Saya rasa 2,5 juta nggak akan merubah hidup kita. Kayak kita punya HP terus HP-nya hilang ya, nggak jatuh miskin habis itu teman-teman. Tapi ini resikonya sangat kecil dibandingkan dengan apa yang akan teman-teman dapatkan. Nah, teman-teman tinggal ambil pilihan kedua, klik linknya, daftar, selesaikan registrasinya, dan teman-teman mulai praktek tentang keberuntungan. Dan kabar baik buat teman-teman, resikonya nggak ada. Karena pilihan teman-teman cuma 2 sekarang. Kalau teman-teman join, dan teman-teman praktekin apa yang di-sharing sama Pak Faiz, sama apa yang di-sharing sama teman-teman coach kemarin, coach besok, bukan kemarin yang nanti akan nge-coach teman-teman di program coaching ini, teman-teman opsinya cuma 2. Opsi pertama, hidup teman-teman berubah. Teman-teman punya keberuntungan di 6 dimensi tadi. Jadi jauh lebih sehat, finansial membaik, hubungan dengan keluarga membaik, hubungan dengan Tuhan membaik, dan keberuntungan-keberuntungan yang lain. Tapi pilihan kedua, kalau ternyata ini bohong, teman-teman, anggaplah ini bohong gitu ya. Ini tidak terjadi, teman-teman tidak dapat keajaiban, kita berikan 100% money back guarantee buat teman-teman semua. So, kalau teman-teman benar-benar praktek semuanya selama 3 minggu, dan teman-teman setelah praktek kok merasa, kok saya hidupnya gini-gini aja, tidak ada satupun yang membaik, saya tidak happy dengan hasilnya, teman-teman silahkan hubungi tim kita, hubungin Pak Reva, atau hubungin siapapun education consultant kita. Teman-teman kecewa, teman-teman klaim ke kita, investasinya kita kembalikan 100%. So, buat teman-teman, buat saya, teman-teman, pilihan pertama jauh lebih berisiko daripada pilihan kedua. Ya. Karena pilihan kedua risk free, Pak, juga ternyata ya. Jadi teman-teman, itu aja. Saya nggak ngerti gimana harus maksa. Saya tahu persis karena saya ngelihat sendiri orang-orang yang praktek ilmu ini, hidupnya berubah. Saya punya teman yang punya utang miliaran, hari ini lunas hutangnya, bahkan hari ini punya income puluhan ratusan juta per bulan. Dan itu terjadi dalam kurun waktu 1 tahun, teman-teman. Dari utang miliaran sampai selesai itu 1 tahun. 1 tahun. Ya, 1 tahun. Karena beliau ikut kelasnya itu Oktober tahun lalu. Yang di Bekasi, Pak Faiz itu tahun berapa ya? Angkatan 501 seingat saya. Jadi kita juga ngasih garansi gini bukan 1 angkatan, udah 515 angkatan mungkin. Dan selalu ngasih garansi yang sama. Ada nggak yang klaim garansinya Pak Faiz? Ada, dulu zaman Albi ada 3 atau 5 orang lah. Ya, ada 3 atau 5 orang yang klaim 100% money back garantinya. Dari sekitar 62.000 alumni ya. Dan kita balikin uangnya kok teman-teman. Jadi kalau teman-teman benar-benar pengen berubah, saya nggak tahu sih seberapa pengen teman-teman berubah. Kalau teman-teman benar-benar pengen berubah hidupnya dan benar-benar pengen serius untuk bosan dengan gini-gini aja, bukan hanya kayaknya bosan tapi ternyata masih dilanjutin aja. Nah, tidak tobat-tobat ya boleh juga kan. Ingat tadi loh teman-teman, orang sial itu ditunggu 8 tahun tetap sial. Jadi kalau teman-teman masa sekolah ini hidupnya sial, hati-hati loh, 8 tahun lagi sial. Kecuali teman-teman mau makanya melakukan sesuatu yang radikal. Gemes saya tuh pengen narik bener itu. Ini kenapa sih nggak mau gitu? Bukan masalah uangnya, tapi hidupmu itu terlalu berharga untuk disia-siakan. Gitu. Yes. Masalahnya kita tuh bisa narik kuda ke sungai, tapi nggak bisa maksa dia minum. Itu masalahnya, Mas.
Jadi kita pinginnya, saya sedih kalau ada orang hidupnya ruwet, kemudian nggak berubah, dan dia jalan bertahun-tahun. Itu saya sedih, Bapak Ibu. Saya dari hati saya yang paling tulus, saya itu ingin Anda berubah. Makanya kita pasti garansi, kalau sampai Anda ini merasa nyesel dan tidak ada perubahan sama sekali, Anda ngomong sama kami balikin. Tapi itu Tadi, nggak mungkin, Bapak Ibu. tadi ada yang bilang langsung closing tanpa di follow up, dan saya cek beneran Pak. langsung transfer dan sudah terkonfirmasi otomatis. Selamat datang Ibu, welcome to the club ya, welcome to the family. Dan itu aja teman-teman, saya nggak ngerti harus ngomong apa lagi. Pokoknya teman-teman klik linknya, kalau teman-teman ragu atau teman-teman butuh bantuan apapun, mungkin teman-teman silahkan hubungi nomor teman-teman educational consultant, itu nomornya ada di layar teman-teman semua. Dan sampai ketemu di coaching. Saya personally teman-teman akan ikut lagi coachingnya. Saya personally akan ikut coaching lagi angkatan ini. So terakhir mungkin Mas Angga, saya ingin cerita sedikit ya kawan-kawan. Saya punya teman, pamit ya, teman sahabat saya dari SMA, dari kuliah. Dia ini backgroundnya nggak punya, ya benar-benar nggak punya dia. Sampai di Jakarta pun susah. Suatu hari dia ikut training yang harganya itu 3 kali gaji dia, kalau 3 bulan gaji dia kalau nggak salah, 15 juta. Training properti. Ngomong sama saya, gimana Is, aku ikut ini nggak? Kayaknya bagus, sertifikasi gitu ya, 3 bulan. Tapi gimana, uangnya nggak ada. Saya bilang gini, Mit, pinter itu mahal. Tapi bodoh itu lebih mahal lagi. Saya ngomong agak keras gini ya, Bapak, ngomong ke dia. Pinter itu mahal, tapi nggak pinter itu lebih mahal lagi. Kenapa? Karena kalau kamu pinter, ya memang harus ada investasi di awal. Tapi kalau kamu tidak tahu ilmu itu, ruginya bisa lebih gede. Yes. Akhirnya dia benar-benar itu ikut selama 3 bulan, jadinya kalau nggak salah 15 juta itu. Dari itu dia bisa beli rumah, nggak pakai uang muka, dapat cashback 100 juta. Akhirnya dia ngomong sama saya, bener kamu Is. Bener apanya? Iya memang pinter itu mahal. Aku ambil risiko untuk gaji 3 bulan saya pakai untuk ini. Tapi kalau waktu nggak aku ambil, aku nggak bisa punya rumah. Terus kalaupun punya rumah itu ya uang mukanya mahal. Aku nggak keluar uang apa? Nggak keluar uang sama sekali ini. Jadi ya bener aja nih. Ya bilang bener itu emang. Kadang-kadang untuk jadi itu harus investasi, bisa uang, bisa waktu, bisa tenaga, tapi tidak mau berkorban di awal itu, nanti resikonya lebih gede. Saya percaya in the end of the day kita akan bayar anyway, Pak. Kita akan bayar anyway. Teman-teman punya pilihan sih. Pilihan pertama teman-teman bayar mentor, teman-teman kompres decade into day istilahnya. Kita mengkompres puluhan tahun pengalaman jadi hitungan hari. Nah, itu pilihan pertama. Kita bahas mentor, kita jadi jauh lebih cepat, kita praktek, kita mengkompres puluhan tahun dalam hitungan hari. Atau pilihan kedua, teman-teman akan tetap bayar anyway. Satu, kalau teman-teman nggak belajar, teman-teman akan bayar pakai waktu. Which is waktu lebih mahal daripada uang loh. Karena waktu nggak bisa balik, uang masih bisa dicari. Yang kedua, teman-teman akan bayar dari kegagalan dan prosesnya. Teman-teman harus kehilangan uang lebih banyak karena kegagalan dan prosesnya. Dan yang ketiga, kita rugi potensi, Pak. Bayangkan, kalau kita menguasai ilmunya lebih awal, kita itu, kalau misalnya Bapak delay 3 tahun untuk menguasai satu skill, padahal harusnya Bapak bisa 3 tahun lebih cepat karena punya mentor, tapi Bapak coba-coba sendiri, latihan sendiri butuh waktu 3 tahun, Bapak tuh kehilangan potensi income 3 tahun loh. Jadi saya itu punya alumni masa itu, seorang doktor mengajar di Presiden University. Namanya Bu Ine. Satu-satunya penyesalan saya, Pak, nggak ikut chef ini. Kenapa kok nggak dari dulu saya ikutnya? Yeah. Padahal saya tahunya dari awal. Kenapa ikutnya barusan, dia bilang gitu. Jadi ya saya terserah Anda, Bapak Ibu. Ya apa? Sebenarnya ikut nggak ikut pun nggak banyak mengubah hidup kita gitu. Betul. Jadi guru saya pernah bilang kalau ya, Anda tidak. Jadi guru saya bilang, kalau Anda tidak memaksa diri Anda belajar cara yang benar, maka dunia akan mengajarkan kepada Anda cara yang salah. Katanya gitu, Pak. Dan itu bahaya ya. Alright, so teman-teman itu aja. Langsung aja klik tombol offernya atau silakan hubungi teman-teman
educational consultant dan kita ketemu di coachingnya ya segera. Oke, Pak Faiz, Ya. ada lagi? Terima Sebelum kasih kita tutup. Mas Angga, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin terakhir saya tutup dengan kutipan dari Imam Syafi'i. Beliau bilang kalau kita tidak mau bersusah payah berkorban untuk belajar, maka kita akan dihukum dengan penderitaan gara-gara tidak belajar. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu di program Lucky Life Coaching dalam minggu ini, hari Kamis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, sejahtera, dan beruntung dunia akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.